Selamat siang, selamat datang di webinar kami yang berjudul Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis Anda, Optimalisasi Sistem ERP dengan Aplikasi Robotik UiPath. Terima kasih ya telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya Ricky, saya akan bertindak sebagai moderator dalam webinar ini. Nah, cuma sebelum kita mulai, izinkan saya meminta sedikit informasi dari Bapak Ibu yang sudah join. Sebentar, saya share screen. Ya, nah, minta tolong Bapak Ibu untuk bisa scan QR code yang di layar, ya, karena kami ingin tahu Bapak Ibu berada di divisi apa dalam perusahaan. Ya, karena untuk RPA ini bukan melulu tentang IT, tapi kenyataannya memang lebih banyak digunakan oleh divisi-divisi di luar IT. Ya, seperti misalnya bagian finance accounting, bagian sales, ataupun bagian yang lain. Ya, minta tolong Bapak Ibu boleh di-scan sebentar. Saya pengen tahu, kami pengen tahu dari divisi apa aja sih yang banyak join untuk sesi webinar kita hari ini. Ya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu mungkin sekitar 10 apa 1 menit ya istilah, sampai jam 2:05 lah kita tunggu. Ibu untuk bisa scan QR code yang ada di layar, minta informasinya Bapak Ibu dari divisi apa. Ya, oke. Oke. Sembari kita nunggu Bapak Ibu yang baru join, yang lagi scan QR code-nya, mungkin saya kasih sedikit gambaran ya, sedikit gambaran tentang acara kita hari ini. Ya, jadi di era digital kita saat ini memang efisiensi dan produktivitas itu merupakan dua aspek penting ya dalam pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Ya, salah satu cara untuk mencapai kedua hal tersebut adalah melalui optimalisasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang bisa ditingkatkan lagi dengan menerapkan aplikasi robotik. Contohnya di UiPath. Ya, saya yakin di tempat Bapak Ibu semua udah pada pakai ERP atau at least udah pakai sistem. Ya. Nah, hari ini kita sangat beruntung kita memiliki seorang pembicara yang sangat kompeten di bidang ini, ya, Pak Andi Joyo Budiman. Beliau ini adalah seorang strategic IT advisor yang udah punya pengalaman lebih dari 30 tahun, terus sudah membantu memberikan advice-advice ataupun dalam implementasi sistem di ratusan perusahaan dari berbagai macam industri. Ya, nah kita berharap melalui pengalamannya yang luas ini, Pak Andi akan membagikan pengetahuan dan wawasannya nih tentang bagaimana teknologi seperti UiPath ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis kita semua. Ya, sesi ini akan sangat bermanfaat buat Anda yang pengen tahu lebih lanjut tentang
bagaimana sih memanfaatkan teknologi untuk optimalisasi bisnis. Ya, karena kan kita sama-sama tahu ya dari beberapa tahun yang lalu selalu digadang-gadangkan tentang digital transformation seperti itu ya. Nah, nanti pada akhir presentasi kita akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pengen tahu lebih detail, pengen tahu lebih dalam gitu kan. Kita buka sesinya. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah memberikan informasinya nih di layar. Ya, kalau saya lihat kan cukup banyak, terutama banyak kan dari IT nih malah gitu kan. Ya, untuk finance accounting, sales purchasing itu masing-masing ada 10. Oke, tanpa menunda lebih lama, saya persilahkan waktunya untuk Pak Andi Joyo. Silakan Pak Andi. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Riki. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Buat siang hari ini, kita udah lama memang tidak adakan webinar ya. Nah, lalu setelah pandemi, kita rasa topik ini penting, jadi kita akan membahas, izin share terlebih dahulu. Kita akan uh, bahas mengenai salah satu industri yang relatif baru. Sorry sebentar, saya stop share. Oke. Share. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Siang ini kita akan mungkin saya coba sharing ya, khususnya setelah pandemi dan mengenai automation ya. Apalagi akhir-akhir ini kita juga dibombardir ya 1 tahun terakhir ini dengan AI ya, dengan AI. Nah, tapi pada akhirnya kembali lagi apa sih yang bisa kita gunakan ya buat perusahaan di mana tempat kita bekerja atau sebagai pribadi bagaimana kita juga bisa bekerja dengan lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman tadi di kuesioner awal sangat menarik ya. Terus terang kami lupa di pendaftaran di awal kita tidak bertanya teman-teman dari departemen apa gitu, karena kita berusaha sesimpel mungkin layar registrasi gitu ya. Nah, cuman kami rasa butuh. Kenapa? Karena seringnya uh, pada saat Sterling mengadakan uh, event, karena kami perusahaan IT, perusahaan konsultan IT tepatnya, selalu dipersepsikan pasti ini urusannya orang IT. Begitu ya. Justru hari ini, siang ini, saya justru senang nih. Karena tadi yang 50, ini masih baik teman-teman yang join, total udah 67 yang ada di sini. Nah, saya berharap itu komposisinya nggak berubah. Tadi kalau dilihat ada owner, ada finance accounting, ada sales, marketing, ada logistik juga ya. Nah, kalau tadi saya lihat sekilas itu 30 orang totalnya dan sisanya IT. IT nggak masalah karena memang yang kita bahas tetap ada urusannya dengan teknikal. Tapi teman-teman yang dari sisi bisnis, kita bilang dari sisi bisnis nggak usah khawatir karena memang tujuannya hari ini kita bahasnya nggak ada urusan sama IT sama sekali, walaupun ada tools-nya gitu ya. Jadi kalau martil hari ini kita bicaranya tidak bicara uh, martilnya seperti apa dan pakunya yang bagus kayak apa, tapi fungsinya si martil itu untuk malu gitu ya. Oke, saya akan mulai. Nah, sebelumnya saya banyak teman-teman yang memang belum kenal dengan Sterling, jadi saya berikan 1-2 slide buat supaya kita sama-sama bisa punya persepsi yang sama ya. Jadi Sterling adalah perusahaan IT consultant. Kami fokus bagaimana menyediakan IT software yang efektif dan efisien, business application yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita tuh sering dibombardir akhir-akhir ini dengan internet yang begitu masif, dengan YouTube yang begitu masif, kita dibombardir dengan segala macam informasi yang kadang-kadang mengacaukan kita. Ya, artinya gini sih teman-teman. 3 tahun lalu sebelum pandemi semua sibuk ngomongin blockchain, blockchain gitu ya, kripto, terus semuanya panik gitu kan. Eh, Banyak perusahaan yang mencoba mengimplement, tapi sebenarnya teknologinya sendiri belum mature gitu ya. Nah, terus 3 tahun lalu juga kita semuanya ramai sekali, seperti yang tadi Ricky bilang, istilah mengenai digital transformation. Apaan lagi ini gitu ya. Nah, kami dengan SAP juga salah satunya, eh, SAP meminta kita bagaimana kita justru memperkenalkan digital transformation.
Nah, tapi apaan itu makhluknya gitu kan? Semua orang ngomongin itu, tapi konteksnya juga nggak ada. Dan pada akhirnya kita selalu bertanya gimana caranya supaya di perusahaan kita bisa dilakukan gitu ya. Nah, hari ini saya coba mengcover, walaupun tidak bisa dalam semuanya. Nah, intinya kami sebagai Sterling, kita berusaha mengadop apa yang terjadi di teknologi dalam konteks apakah perusahaan cocok gitu ya. Apakah perusahaan sesuai pada saat mengimplementasikan. Nggak selalu yang paling high-tech, belum tentu gitu ya. Bisa jadi hal yang paling simpel gitu yang diperlukan untuk mendukung supaya efektif dan efisien. Nah, itu visinya kami. Tapi misinya kami simpel sebenarnya. Bagaimana membantu organisasi achieve operation excellence. Nah, kenapa? Karena kami sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan SAP dan sekarang juga Microsoft, kita tahu software-software itu udah jadi ya. Nah, software-software yang udah jadi itu kadang operationnya terus terang harus kita akui bersama, operationnya nggak excellent. Dia software terintegrasi, komplit, tapi sayangnya dia tidak excellent. Nah, teman-teman yang join di sini, sebagian customer Sterling pasti udah paham, kita melakukan koneksi ke misalnya ke timbangan gitu ya, di teman-teman pabrik, kita koneksi ke mesin timbangan. Kenapa? Supaya excellent prosesnya, supaya kita bisa tarik data langsung dan sebagainya. Ya, jadi kadang kita membuat sesuatu yang tidak ada di core product. Ada untuk apa sih tujuannya? Untuk membantu supaya operationnya bisa excellent. Siapa? Semua customer-nya kita dan teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi tujuannya simple, bukan mengimplementasikan teknologi yang terbaru atau bukan canggih-canggihan, tapi bagaimana bisa achieve operation excellence. Oke, sorry. Nah, ini sejarahnya Sterling singkat. Jadi kami mulai 2005, kita fokus di SAP, waktu itu sebutnya R3 ya. Implementasi artinya ini di enterprise, di enterprise. Eh, saya sebelumnya professionally membantu mitra di Perkasa, dan kebetulan sampai hari ini kita masih bekerja sama dengan mereka. Lalu tahun 2007 kita putuskan untuk fokus di produk small medium. Ya, jadi kalau sebelumnya di Last Enterprise, 2007 kita fokus di SAP Business One, istilahnya teknikalnya ya. Lalu 2008 kami membuat software POS atau aplikasi kasir yang namanya iRip. iRip ini sebenarnya singkatan, Integrated Retail Application. Jadi ini mereknya Sterling, dipaten atas nama Sterling Tulus Cemerlang. Nah, kenapa kita harus bangun ini? Karena salah satu industri kita adalah retail. Nah, pada saat kita bicara retail, kita tidak bisa punya aplikasi yang terintegrasi, misalnya SAP ditaruh di toko, apalagi di counter. Ya, kalau internetnya nggak ada, teman-teman yang ada di Papua itu masih merasakan kadang-kadang internetnya, tapi nggak stabil, sering putus ya. Jadi suka nggak suka kita harus sediakan aplikasi terpisah yang bisa terintegrasi langsung. Nah, ini contohnya. Kenapa sih kita membuat iRip ini? Karena supaya teman-teman yang industri retail operationnya bisa excellent, tidak input data lagi gitu ya di ERP-nya atau di SAP-nya. Ya, 2016 kami rilis konten ini, teman-teman yang customer kami pasti udah sering dapat SAP Business One Tips. Ini adalah knowledge-nya dari tim yang sehari-hari hadapin persoalan atau pertanyaan dari user-user. Tadinya ini knowledge-nya kami internal, lalu 3 tahun kami develop, akhirnya kita putuskan untuk kita publish ke customer kami awalnya, tapi akhirnya kita putuskan untuk publish ke seluruh dunia. Karena kita rasa kita sudah bisa lakukan sesuatu dan sudah membantu, kenapa kita nggak membantu orang yang lebih banyak? Ya. Nah, karena itu tadi kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan di company profile kami video ya, kita dapat award juga tuh mengenai marketing excellent. Nah, itu karena website ini sebenarnya membantu brandnya SAP ya. Lalu 2018 kita juga punya bikin loyalty system. Ini khususnya buat teman-teman retailer ya. Nah, di 2021 di tengah-tengah pandemi kami memutuskan bekerja sama dengan UiPath. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah pernah dengar. Nah, sebagian besar belum pernah dengar ya. Nanti ini saya akan jelaskan lebih detail. Apa sih UiPath gitu ya. Justru hari ini kita akan bahas mengenai UiPath. Kita nggak bahas lagi mengenai ERP, kita nggak bahas lagi mengenai SAP, kita nggak bahas lagi mengenai yang terakhir ini 2023. Kami bekerja sama juga dengan Microsoft, tapi bukan untuk jualan software license, walaupun teman-teman bisa aja sih kalau pengen software license Windows atau Office dengan beli di kami. Tapi kami fokus untuk Microsoft Dynamics 365.
Apa itu Microsoft Dynamics 365? Microsoft Dynamics 365 adalah software ERP-nya, besutan Microsoft ya, besutan Microsoft. Nah, kemarin waktu di pendaftaran kami juga menanyakan hal ini, software ERP-nya apa. Nah, teman-teman yang hadir di sini sangat menarik. Jadi yang SAP pasti ada karena sebagian ada customer kami, tapi ada semua tuh. Ada Microsoft ERP-nya, ada Oracle, ada bahkan yang lain-lain ya. Nah, jadi siang ini semoga sesi ini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, yang bagian bawah ini adalah bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap usaha mikro dan kecil. Kenapa? Karena kami melihat bahwa selama ini kami di medium dan large enterprise. Lalu kami berpikir bagaimana kita bisa bantu pengusaha mikro. Siapa sih mikro, Pak? Nah, kalau menurut peraturan pemerintah, mikro itu yang PP pemerintah itu yang 0 sampai 300 juta per tahun. Ya, kalau teman-teman simpelnya adalah rombong ya, rombong. Atau warung kecil ya yang di pinggir jalan. Nah, apa yang kami bisa lakukan? Waktu itu kami berpikir di tahun 2014-an, nanti semua orang pegang Android. Dan saat itu ya kita tahu semua orang cuma buat main game. Nah, lalu kami bilang bagaimana sih bisa kita manfaatin apa yang ada di tangan mereka untuk mencatat penjualan dan stok mereka gitu loh. Jadi akhirnya kami rilis iReply ini untuk pengusaha mikro. Jadi dia offline ada di Android. Teman-teman kalau ada yang jualan di rumah, jualan online segala macam, silakan download iReply ini free sampai hari ini dari tahun 2015. Jadi kita sudah rilis ini 8 tahun lebih, sudah 400-500 ribu download seluruh dunia ya. Nah, lalu 2016 ada beberapa yang minta bahwa saya punya 2 toko, bikinin online dong antar tokonya. Kalau yang pertama ini, jadi istilahnya yang light ini ownernya masih ada di toko, nunggu tokonya. Nah, karena nunggu tokonya, ya sudah, handphonenya ada aplikasinya, semuanya offline. Nggak perlu internet bahkan. Jadi teman-teman yang ada di pedesaan pun bisa pakai selama bisa download pertama kali. Nah, lalu yang pro ini, saya punya 2 toko nih, 3 toko, saya keliling. Jadi saya mau monitor dari mana-mana posisi jualannya saya. Nah, akhirnya kami rilis yang Pro. Yang Pro sampai hari ini pun, walaupun ini harus kita charge karena kita membutuhkan server, sampai hari ini kami nggak pernah naikin 500 ribu per tahun. Ya, jadi sebulannya tuh per toko itu hanya 42 ribuan. Lalu 2017, kami juga merasa bahwa kita perlu membuat aplikasi stok opnam. Bapak Ibu di sini mungkin yang baru pertama kali mendengar sharing dan baru pernah join kami, kita punya aplikasi stok opnam ini karena berangkat dari pain-nya kami melihat customer kami. Kalau stok opnam itu bisa 3 hari, 5 hari, apalagi yang stok opnamnya cuma akhir tahun, dilakukannya setahun sekali. Dan itu pun kalau yang canggih pun mereka punya perangkat. Perangkatnya namanya dulu istilahnya electronic data capture gitu ya, pakai EDC. Nah, EDC-nya itu mahalnya bukan main, $2.000, $1.500 gitu ya, hanya untuk stok opnam. Nah, sejak kita merilis iReply iRepro, kami melihat kita bisa bantu nih untuk khusus stok opnam. Nah, jadi 2017 kita punya program yang namanya Stock Count, ini kita rilis juga di Android. Silakan teman-teman download sekarang juga kalau dirasa teman-teman stok opnamnya menyengsarakan. Jadi kalau teman-teman masih 3 hari stok opnam, apalagi yang teman-teman punya barcode ya. Nah, silakan download, simple, gratis, tidak ada batasan apapun sampai hari ini. Jadi tinggal upload item master, scan, hasilnya di-share, tinggal dibuka di Excel. Mau ada 10 orang yang stok opnam, silakan. Mau ada 100 orang, teman-teman accounting bantuin, teman-teman gudang bantuin gitu ya. Biasa kalau stok opnam kan keroyokan rame-rame. Kalau dulu terbatas sama perangkat, atau harus manual. Nah, sekarang semua orang punya Android. Tinggal download, namanya stock count, langsung upload master data kalian, langsung hitung. Mau di entry, hasil hitungannya boleh. Mau di scan pakai kamera bisa, kalau punya barcode. Atau tancapkan scanner barcode di handphone Bapak Ibu. Lalu bisa di scan langsung. Jadi, silakan teman-teman yang merasa kesulitan untuk stok opnam, download. Tidak ada charge sama sekali. Ya. 2019 kami rilis juga versi iRip untuk yang invoice. Jadi ini untuk teman-teman usaha mikro kecil yang wedding organizer atau yang fotografer, mereka harus catat karena lupa naginya. Waktu kontrak cuma ditagih 25%, nanti setelah pengerjaan ditagih 50%, setelah di deliver
hasil fotografernya baru ditagih lagi 25%. Nah, jadi kami rilis juga. Jadi teman-teman, iReplied dan stock count sampai hari ini gratis. Teman-teman bisa pakai, silakan. Kenapa? Karena bagian kami bagaimana bisa berdampak ke pengusaha mikro kecil, walaupun mereka bukan direct customer-nya kami. Ya, karena di Sterling salah satu values kami adalah as you grow, you have to pay back your community. Dengan bertumbuhnya bisnis kami juga harus berdampak ke komunitas kita. Di mana sih? Di bisnis lain. Di bisnis lain adalah bisnis yang mikro dan kecil. Tentunya kita bisa melakukan ini karena bantuan dari customer-customer kami yang saat ini menjadi customer kami, ya. Maksudnya customer medium dan large enterprise, Bapak Ibu. Oke, segitu aja. Nah, sekarang kita mulai masuk ya, Bapak Ibu. Nah, kita mulai masuk apa ya? Kita tuh disibukkan atau diributkan dengan istilah ini, istilah digital transformation 2-3 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya kan digital transformation itu dalamnya balik lagi ERP ya. Kita punya ERP atau yang umum gitu ya, SAP, Microsoft, atau Oracle, atau apapun itu, lalu apakah dia spesifik industrinya? Jadi ada software-software yang untuk spesifik, atau teman-teman ada yang saat ini mengerjakan custom development. Nah, tahun 2020 kita masih berjuang di sini, masih fokus di industrinya ERP, apakah kita bikin gitu ya, atau kita beli ERP yang untuk kondisi untuk bisnis tertentu, misalnya untuk bisnis spare part otomotif gitu ya, atau untuk bisnis retail gitu. Nah, atau kita bangun sendiri. Sampai hari ini masih banyak. Saya tidak bicara hari ini, kita punya banyak video yang membahas ini, apakah lebih baik beli, apakah lebih baik bikin. Itu diskusinya panjang, kita punya banyak video, silakan teman-teman mampir ke YouTube channelnya kami. Nah, lalu tantangannya apa? Di data collection sebenarnya. Jadi dengan perkembangannya digital transformation ini, kita muncul hal-hal baru ya, Bapak Ibu. Yang tadinya dari manual input, kita automate. Automate-nya gimana gitu kan? Nah, salah satunya adalah perangkat, Internet of Things. Ya. Nah, kami banyak customer-customer yang ada peternakan. Nah, saat ini ada 2 tempat lokasi. Kita sedang menguji coba beberapa bulan ini memasangkan perangkat untuk memonitor kandang ayam. Bagaimana kondisi actual amoniak dan suhu segala macam ya. Nah, data itu kita submit juga ke SAP dan kita bandingkan. Kenapa kandang yang satu itu kok dia lebih produktif, kandang yang kedua tidak produktif ya. Saat ini kita udah punya datanya di SAP gitu ya, atau di ERP-nya kita. Tapi kita nggak tahu kenapa. Nah, ternyata setelah kita pasangin IoT ini, alat yang untuk mendetek dan mengirimkan datanya, kita bisa tahu, oh mungkin ini dia kurang baik karena memang kondisi amoniaknya nggak ideal dia, sehingga dia ayamnya kurus-kurus misalnya ya. Lalu dengan semua data ini, kita baru masuk ke big data nih, big data ya. Apa sih yang mau kita analisa datanya ya? Dan apa yang kita mau analisa dengan data yang sudah banyak ya, teman-teman mungkin yang ERP-nya sudah berjalan let's say 10 tahun, atau 15 tahun, atau ada yang 20 tahun dari tahun 2020. Nah, apakah teman-teman benar-benar menganalisa datanya? Ya, hari ini, jadi saya men-challenge nih, makanya saya bilang hari ini kita akan tidak bahas benar-benar soal IT, tapi men-challenge dengan data yang sudah 10 tahun, data ERP 10 tahun, ada banyak insight yang bisa kita tarik sebenarnya. Apakah barang saya lebih laku yang mana kategorinya, mana yang tidak lebih laku, apakah harus saya teruskan produksinya, gitu ya. Nah, terakhir, kita akan masuk ke machine learning, di mana salah satunya sebenarnya solusi hari ini yang akan dibahas bisa jadi sampai ke machine learning ya. Tapi kalau teman-teman sudah mencoba, yang 1 tahun hot ini adalah ada ChatGPT gitu ya, ada Google punya Bard yang lalu berubah namanya menjadi Gemini. Nah, itu sangat menarik. Dalam waktu singkat nanti kita akan melihat bagaimana artificial intelligence ini digunakan di kita punya kantor semuanya. Dan bagaimana kita secara pribadi juga menggunakan itu buat meningkatkan produktivitas kita. Ya. Nah, ini saya puterin dulu video sedikit. This is the story of work. It started a long time ago on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places.
And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, "Stop working and start working." The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Nah, Bapak Ibu, itu sekedar preview betapa sebenarnya banyak hal yang kita kerjain sehari-hari itu berulang-ulang, ya. Tentu dengan kita punya software ERP, kita sudah menyelesaikan banyak masalah, ya. Tapi kita tahu dan kita sadar sekarang bahwa ERP tidak menyelesaikan semuanya sebenarnya, ya. Nah, jadi sebenarnya UiPath yang akan kita bahas ini kategorinya, Bapak Ibu ya. Jadi saya terpaksa harus menggunakan kategori. Biasanya kita menggunakan kategori ERP untuk software ya yang kita tahu akuntansi dan segala macam sampai ke production, sampai ke inventory, sampai ke sales, purchasing ya. Nah, tetapi untuk yang robotik ini kategorinya robotic process automation. Maka dia disebutnya RPA. Ya, jadi sekali lagi ini kategorinya. Bapak Ibu nggak usah hafalin. Ini cuma sekedar istilah supaya istilahnya ini kalau mobil sedan. Nanti brandnya ada banyak, ada Toyota, ada Honda. Nah, salah satunya yang kita akan yang case tadi kita adalah kita UiPath kita pakainya, ya. Nah, jadi buat apa sih sebenarnya RPA ini? Jadi RPA ini bukan seperti yang tadi di animasi itu, benar-benar ada robot fisik. Tapi sebenarnya dia robot software. Nah, ngapain sih dia? Dia mengemulate dan mengintegrate apa yang dilakukan oleh manusia di sistem digital. Ya, di sistem digital kebanyakan masih di Windows base aplikasi, ya. Nah, jadi robotnya itu akan ngebaca user interface, ngambil data, manipulasi, termasuk input, ya. Nah, nanti kita akan kasih lihat supaya teman-teman bisa lebih memahami, ya. Nah, intinya si robot ini akan ngelakuin khususnya proses-proses yang berulang. Khususnya proses-proses yang berulang, yang seperti tadi ya, tiap hari saya kerjainnya kayak gini, input data ini, gitu ya, sehingga saya nggak menikmati lagi pekerjaan saya. Nah, UiPath punya visi tuh, bagaimana robot membantu manusia sehingga manusia tidak mengerjakan pekerjaan membosankan yang berulang-ulang, tetapi mengerjakan hal-hal yang kreatif. Mencipta dan memikirkan hal-hal yang kreatif atau solusi baru. Solusi dari persoalan. Jadi bukan cuma menjalankan apa yang sudah ada. Nah, ini contoh ya. Nah, pasti teman-teman pernah lihat. Jadi kalau yang pertama ini adalah kita yang main, manusia, gitu ya. Nah, yang kedua ini, teman-teman pasti sering lihat. Ya kan? Ya, untungnya kita eventnya siang ya. Jadi kita nggak bicara mengenai, kalau dulu kita lihatnya, wah ini ada hantunya gitu ya. Dia main sendiri pianonya.
tapi sesimpel sebenarnya diprogram untuk ngelakuin hal yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi software kategori robotic process automation adalah software yang memimik apa yang dikerjakan oleh manusia di sistem software. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Semoga sampai di titik ini paham ya. Oh ya, ada satu lagi, kalau teman-teman merasa ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang teman-teman mau sampaikan dan tidak sebelum kelupaan sampai akhir, silakan dicat aja. Nanti ada teman-teman yang monitor chattingnya, jadi silakan dicat aja sebelum nanti kelupaan. Oke, nah apa sih yang bisa dilakukan sama si RPA ini, Robotic Process Automation ini? Ya, jadi pasti emulate human action. Emulate human action. Oh, saya input SO nih tiap hari gitu ya. Dia mengoperate aplikasi apapun yang ada user interface-nya. Ya. Lalu proses data yang ada structure formatnya. Formatnya structure. Misalnya teman-teman di otomotif sering dapat PO yang berulang-ulang terus. Dari misalnya Toyota, Honda gitu ya. PO-nya tiap hari untuk kirim barang gitu ya, ada instruksi kirim barang. Itu terus dan berulang-ulang, mesti buka emailnya dibuka, dibaca PDF-nya, habis dibaca PDF-nya, terus PDF-nya di-input ke SAP, apa Oracle, atau Microsoft, atau sistemnya yang custom. Nah, proses itu, PO-nya structured, gitu ya. Kita bisa ngajarin dia bahwa, oh ini PO dari Toyota tuh kayak gini, format PO dari Honda tuh kayak gini. Ya. Lalu suruh dia, bahkan buka email, sampai lihat isinya, sampai dia nginput ke sistem kita. Ya. Lalu dia bekerja terus-terusan, pastilah ya. Namanya juga sistem. Nah, jadi dia bekerja terus-terusan. Kalau kita mungkin kasarnya 8 jam lah ya. Kalau si robot ini kita bisa suruh dia 24 jam. Ya. Dan dia punya high accuracy, udah pasti. Udah pasti, ya. Nah, yang menarik adalah si RPA ini non-invasif. Non-invasif gini, teman-teman. Teman-teman yang di sini sudah mengimplementasikan ERP, saya rasa semuanya, mungkin boleh dibilang 99% ya. Nah, kita itu pada saat mau mengimplementasi ERP pasti sulit. Mau SAP, mau Oracle, mau Microsoft, sekali lagi mau apapun itu brandnya. Kenapa sulit? Karena merubah bisnis proses, semua orang kena, harus diimplement dalam waktu 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, sampai panjang sekali ya. Nah, kalau RPA ini bahkan bisa sesimpel tolong tiap hari login ke email saya, download emailnya, bukain PDF-nya, dan input ke SAP. Inputnya apa? Input seperti yang sekarang dilakukan, input sales order di SAP-nya. Nah, hal tersebut tidak mengganggu proses apa-apa. Karena prosesnya sudah ada saat ini, cuma dilakukan oleh manusia. Jadi pengertiannya adalah, kita bisa, yang kedua, easy to scale. Jadi kita tidak perlu seperti implementasi ERP. Waduh, kita mau memutuskannya aja, salah satu company diajak diskusi, budgetnya langsung harus memutuskan besar, lalu kita 6 bulan sampai setahun, karena memang itu mereorganisasi secara kita bekerja ya. Nah, tetapi si robotik ini kita bisa mulai dari hal yang paling kecil. Oh, yang ini nih, tiap hari saya ngerjain ini berulang-ulang loh, saya 3 jam, 4 jam loh, saya habis waktunya beginian aja. Nah, kita implement aja itu. Tidak ada efeknya sama sekali, karena memang software-nya udah ada. Sudah berjalan seperti itu sekarang. Hanya manual. Nah, makanya disebutnya easy to scale. Kalau satu kasus bisa terselesaikan, dia bisa gampang menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah future proof. Jadi ke depannya pasti dia bisa dibuktikan, karena kita bisa buktikannya sedikit-sedikit. Beda dengan ERP, balik lagi ya. Orang mau memutuskan implementasi ERP atau mau mengganti sistem ERP-nya, dia sudah pusing duluan. Aduh, jangan-jangan nanti fail lagi implementasinya. Dan kami banyak membantu re-implement software ERP, very painful ya. Karena skalanya besar. Sedangkan RPA ini, prosesnya bisa kita ambil dari skala yang paling kecil, yang kita rasa yang ini akan berguna. Oke? Nah, lalu nih teman-teman IT di sini selalu bilang gini, Pak, saya udah punya ERP. Wah, udah integrated semuanya, Pak. Ya, betul. Tahun 1990, tahun 2000, kita semua waktu itu software-nya masih sendiri-sendiri. Sales order punya sendiri, logistik punya sendiri. Akhirnya kita punya ERP, terintegrasi loh. Semua terintegrasi. Dan waktu itu kita punya cita-cita begini, Bapak Ibu, termasuk saya. Software di dalam company itu harus satu, gitu ya. Harus satu. Jadi terintegrasi semuanya dan nggak punya software yang lain. Jadi kita udah full automation. Nah, tetapi kita tidak sadar dengan kompleksitas dan teknologi yang begitu berkembang. Waktu zaman itu kita tidak sadar. Kenapa? Ternyata ada internet.
Nah, sekarang kita harus terkoneksi bahkan dengan supply chain, dengan supplier kita. Bahkan teman-teman yang di retail harus terkoneksi dengan portal online, marketplace. Belum lagi dengan portal online teman-teman principal. Kalau teman-teman pegang brand, tiap malam harus kirim ya data penjualannya ke principal. Nah, jadi dengan perkembangannya teknologi, tidak pernah terbayangkan sama kita dulu sebelumnya bahwa kompleksitas software itu semakin naik. Nah, jadi teman-teman tidak berarti pada saat teman-teman punya ERP, pasti sudah solve semuanya. Ya, pasti sudah solve semuanya. Kenapa? Karena ini kompleksitasnya semakin tinggi, 71% aplikasi make work more complex. Kenapa? Karena kadang-kadang misalnya nih ya, kita butuh software khusus buat CRM. Nah, menjadikan itu tidak terkoneksi dengan ERP. Karena di ERP kita tidak ada CRM-nya, atau CRM-nya kurang bagus. Sehingga kita perlu membeli CRM dari software yang lain. Ya, saya terus terang tidak bisa judge, tidak bisa mengeneralisir. Misalnya, kenapa saya nggak pakai CRM, Customer Relationship Module yang udah ada di SAP? Kenapa saya harus beli yang lain? Ada perusahaan yang kayak gitu. Akhirnya membeli Customer Relationship Module dari punya Microsoft. Nah, harus diintegrasi dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan research-nya EY, bahkan perusahaan-perusahaan consulting, EY dan McKinsey, mereka itu mengerjakan hal-hal yang non-value added itu 33%, Bapak Ibu. Padahal ada banyak pekerjaan value added-nya mereka ya, apalagi mereka konsultan yang harus berpikirnya kreatif kan di setiap customer. Nah, jadi bagaimana mengautomate ini? Gitu loh. Belum lagi kita punya aplikasi-aplikasi kecil yang sekarang kita subscription. Oh ya udah langganan aja tuh CRM-nya cuman sebulan 500.000 gitu ya. Waduh, gimana integrate-nya nih ke software kita gitu ya. Nah, akhirnya terus terang sistemnya tetap kompleks. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi teman-teman mungkin punya ERP, terus punya human resource nih sebelahnya, human resource module, SCM, HCM gitu ya. Nah, terus punya supply chain management. Ini mungkin web portal. Jadi supplier kalau submit harus lewat sini gitu ya. Terus ada CRM untuk CRM ke customer. CRM sendiri-sendiri juga beda Bapak Ibu. CRM perusahaannya manufacturing mungkin simple, tapi begitu ngomong CRM perusahaan retail, wah, point system, bagaimana kalau belanja, mesti terintegrasi sama POS-nya, kalau sampai terjadi redeem gimana, kalau redeem, ya kan di sistem CRM-nya. Nah, jadi ternyata biarpun kita udah punya ERP, kompleksitas dan tentunya kebutuhan bisnis ya tentunya, menjadikan kita punya beberapa, suka atau tidak suka. Nah, akhirnya kita harus ngelakuin yang kanan ini. Akhirnya kita ngelakuin yang kanan ini. Teman-teman IT pasti paham banget. Ya udah Pak, kita pakai API, kita integrate aja Pak, kita panggil Pak dia API-nya. Itu boleh, itu salah satu cara. Tetapi tidak semua software kadang-kadang dia terbuka. Kami menemukan juga pada saat kita ngimplement SAP misalnya ya, lalu software kasirnya mereka nggak mau ganti. Sistem POS saya atau aplikasi kasir saya di toko saya nggak mau ganti. Bisa nggak? Nah, ternyata dia nggak bisa keluarin data. Dia cuma bisa keluarin PDF laporannya buat manusia, tapi dia nggak bisa keluarin data yang bisa kita integrate ke SAP. Ya, semoga teman-teman masih ngikutin nih. Jadi walaupun dari sisi IT pun nggak selalu kita bisa mengkonekkan semua sistem ini, ya. Dan kita tidak bisa secara ideal hari ini kita semua sadar bahwa kita tidak bisa memiliki semua software ini dari satu vendor atau dari satu merek atau dari satu produk. Kenyataannya teman-teman boleh mikirin, akhirnya teman-teman mesti hadapin saya punya software ini gitu ya. Atau mungkin teman-teman belum mengimplement, misalnya saya belum punya human resource jadi saya nggak tahu saya akan butuh kompleksitas nggak ke sana gitu ya. Nah, tapi dari sini semoga teman-teman bisa kebayang ya. Jadi topik kita hari ini tidak melulu membahas mengenai IT dari sisi bagaimana kita mengintegrate ya. Nah, ini contoh lagi. Jadi si Coca-Cola itu mengintegrate order to cash melalui automation ya. Nanti saya kasih contoh-contohnya ya. Apa sih yang dia bisa improve? Dia improve 20% dari cash flow-nya, cash flow cycle-nya. Dia menggunakan sistem SAP ya, tetapi masih bisa diimprove. Masih bisa diimprove. Nah, lalu 5% unnecessary approval. Ya. Nah, ini, tapi kan teman-teman suka bilang, ini mah perusahaan global, ya, global dan kadang-kadang nggak cocok buat kita, karena dia multinasional dan di banyak negara. Ya. Nah, ini kita coba kasih contoh-contoh yang nanti ke depan. Nah, sekarang kita bahas apa yang bisa di-automate sebenarnya. Yang pasti, yang paling berguna, nah teman-teman bisa mulai pikirin nih. Nah, tadi saya balik lagi bilang ya, kadang-kadang dari teman-teman IT itu tidak terpikir.
apa yang bisa kita automate? Orang kita udah pakai ERP, Pak, udah automate semua. Nah, makanya hari ini saya seneng nih. Balik lagi tadi, waktu 50 orang yang survei kita, balik lagi 30 adalah user. Nah, jadi user harus mikirin nih, apa sih proses, walaupun saya udah punya ERP, apa sih proses yang sekarang ini saya masih manual dan repetitif? Nanti kita kasih ide. Nih, nanti kita kasih contoh setelah ini. Dia rule base, bisa kita atur. Ya, ada aturannya atau ada SOP-nya. Nah, low exception rate, ya, low exception rate. Low exception rate tuh nggak terlalu judgement manusianya tidak ada atau kecil, ya nggak boleh. Kalau yang sampai terlalu rumit, kalau gini tuh gini, kalau gini tuh gini, kalau gini gini, apalagi pakai feeling. Wah, kalau kayak gini tuh feelingnya gini Pak, putusan harus putusin ya. Ya, nah itu pasti udah nggak bisa di automate. Kita tahu lah semuanya ya. Nah, proses with standard format dan readable input types, ya. Nah, artinya gini, yang tadi itu, Pak, kalau PDF hasil scan bisa nggak dibaca sama si RPA ini nantinya? Dibandingkan dengan PDF hasil printan dari sistem, pasti teman-teman paham maksud saya. Kan kita punya software ERP, pada saat kita ngeprint bisa langsung ke PDF kan? Betul ya? Nah, kalau PDF itu yang dibaca, pasti lebih akurat dibandingin PDF-nya di print ke kertas, dibandingin laporan yang di print ke kertas, terus di-scan. Ya, walaupun itu bisa dibaca juga, tapi error rate-nya pasti ada. Nah, kita lagi rame-rame nih habis pemilu kemarin ya, mengenai OCR, kok error-error gitu kan ya. Nah, sebenarnya sih kalau pengalaman saya selama 10 tahun ini pakai OCR itu, nyaris dia hampir mendekati kebenaran. Kecuali tulisan tangan, Bapak Ibu teman-teman. Ya, kecuali tulisan tangan. Ya, jadi pengertiannya adalah semakin kita source-nya mendekati, eh, seperti yang tadi saya bilang, kita print langsung ke format PDF, dan PDF itu di email, pasti bisa dibaca sama dia. 100%. Tapi kalau dia di print dulu baru di scan, ya bisa jadi hasil scan-nya burem gitu ya, atau miring-miring, pasti ada errornya. Nah, lalu high volume pasti, ya high volume. Lalu flexible processing method, ya fleksibel. Lalu operation efisiensi potensial. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin? Dia bisa kita efisienin nggak, ya kan prosesnya. Lalu mature and stable process. Jadi mature and stable process ini sebenarnya sama dengan yang tadi itu, rule based dan low exception rate. Jadi prosesnya itu udah pasti udah begini nih, udah begini. Dan mungkin nggak 3 bulan lagi berubah lagi. Enggak sih, ini udah jalan bertahun-tahun gitu kan. Udah pasti ke depannya begini prosesnya. Kalau yang masih berubah-berubah, nah mungkin itu masih yang tadi itu belum ada rule base-nya ya Bapak Ibu. Ini cuma sekedar guidance nih. Nah teman-teman Bapak Ibu udah bisa mulai kebayang nih ya, prosesnya saya apa ya? Ya sekali lagi bukan di SAP ya. Kalau di SAP atau di ERP atau di Oracle dan Microsoft ya teman-teman kan sudah terintegrasi. Bagian itu pasti udah automate kalau yang udah integrasi ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah proses to pay, order to cash di bagian finance, supply chain ya. Di bagian IT pun sebenarnya bisa. Nah, tapi kita nggak bahas ya. Di bagian IT ini biasanya di perusahaan besar, Bapak Ibu. Di perusahaan yang besar itu, bahkan IT itu kalau ada orang masuk ya, dia harus mendaftarkan tuh di banyak sistem. Mesti daftarin, bukain account SAP, bukain account email, daftarin dia Windows-nya harus disetting. Nah, bagaimana itu semua di-automate supaya nggak ada proses yang kelupaan. Ya, ini contohnya. Jadi kenapa IT mesti di-automate, Pak? Karena memang di perusahaan-perusahaan besar itu kompleks IT-nya. Ngomongin soal orang keluar masuk aja, SOP-nya udah banyak banget gitu ya. Nah, termasuk di HR dan customer service sampai. Ini hanya contoh aja. Nah, kita langsung masuk ke contoh Indonesia. Ini yang kita bikin ya. Jadi ini untuk kasusnya teman-teman retail. Mungkin kalau teman-teman yang di sini retail, jadi udah nggak terlalu mesti mikir. Tapi ini cuma salah satu celah ya. Tapi yang teman-teman di tempat lain bisa mikir juga. Nah, biasa kita harus login ke marketplace ya. Jadi kita ngambil online marketplace integration to ERP. Jadi saya udah punya loh SAP Business One. Ya, tapi tiap hari saya harus login. Saya harus login ke Tokopedia, saya download reportnya, habis saya download, Kak, ini saya anggapnya bisa saya download, udah bener ya. Udah bener dulu ya. Udah bener datanya, terus saya langsung login ke SAP, saya nginput di SAP Business One. Ini kalau bisa di download datanya Tokopedia. Nah, kadang-kadang ada sistem-sistem lain yang kita nggak bisa download. Tadi itu ya. Jadi kita ngelihat screen-nya. Kita ngelihat screen-nya terus kita ke SAP. Kita conteklah screen-nya. Jadi misalnya ini kita punya penjualannya yang ada di mana lah. Ya, di consignment kita misalnya. Terus kita akses ke sistemnya dia. Terus kita lihat, oh iya datanya kayak gitu jualan, terus kita input di SAP. Jadi kita
lihat di screen-nya kita input. Bisa juga ini kita download ya. Nah, ini contohnya kita download terus kita input. Nah, teman-teman bayangin ya. Jadi ini dilakukan oleh manusia setiap hari. Setiap hari ya. Nah, ini potensi buat kita kerjakan di UiPath. Ya. Atau teman-teman mungkin karena tiap hari repot lah, udah 3 hari sekali aja. Kalau 3 hari sekali, berarti yang tadi itu kan cash flow-nya gitu ya, tagihannya juga ikut telat. Nah, makanya kenapa tadi di Coca-Cola itu pun dia bisa mempercepat cash cycle-nya kan. Karena yang tadinya mungkin proses ini rumit sehingga dikerjakannya 3 hari sekali. Misalnya gini, Pak, di marketplace kalau sehari masih sedikit Pak, cuman 3, 4 gitu kan. Saya mesti downloadin tiap hari, pusing lah. Tungguin aja Pak, entar seminggu aja baru saya kerjain sekaligus. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, sedangkan dengan software robotik, kita nggak ada isu itu. Kita bisa, kalau memang itu transaksinya harian, ya kita suruh harian dia kerjakannya. Nah ini contoh Bapak Ibu, saya style video. Ini contoh scriptingnya, jadi nggak usah pusingin. Ini screen scriptingnya bagaimana kita ngajarin si robotnya itu buat login, mulai dari login ke si Tokopedia ya. Mungkin ini versi Tokopedia berubah juga nih udah. Nah, kita bahkan bisa masukin di UiPath dalam kasus ini ya, di software robotnya, kamu mau ngambil data kapan? Misalnya gini, karena apa? Karena kan nanti di website Tokopedia ditanyakan, kamu mau ambil data tanggal berapa sampai tanggal berapa, supaya dia nggak berhenti, gitu ya. Dia nggak berhenti. Nah, jadi mulai dari sini tuh udah semuanya si robotnya yang ngerjain, Bapak Ibu. Passwordnya kita simpan juga, tentunya ya. Kredensialnya kita simpan juga. Ya, mungkin karena ini di online jadi nggak kelihatan kan ya. Intinya, apa yang si manusia selama ini ngerjain dengan scriptingnya si UiPath itu akhirnya dikerjakan otomatis sama si softwarenya. Dia udah selesai. Lalu kita buka SAP-nya. Ini contohnya dalam hal ini SAP Business One ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai buka menunya ya. Jadi benar-benar semuanya dilakukan dan kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat nih, oh dia lagi ngerjain ini nih, gitu. Jadi benar-benar seperti yang tadi contohnya main piano ya. Pianonya kan tadinya dimainin sama orang, tapi tetap pakai piano yang sama, lalu dimainkan oleh mesin. Nah, ini sampai ketik-ketiknya segala macam, ini benar-benar ketik. Jadi makanya disebutnya tadi apa? Nggak ada resiko Bapak Ibu. Karena yang dijalankan adalah aplikasi yang sudah ada. Kecuali pada saat teman-teman pengen mengadopt, teman-teman merubah prosesnya juga dan merubah softwarenya. Ya. Tapi jika teman-teman hanya berpikir bahwa oh ini bisa diautomate karena berulang, ya sudah, ya. Nah sesimpel itu teman-teman ya. Jadi ini contoh yang dari online marketplace diintegrate ke ERP. Nah yang kedua incoming payment sama dari marketplace masih yang sama ya, karena ini contohnya sebenarnya memang lebih contoh dari retail ini lebih kebayang. Tapi sebenarnya terjadi juga nih di industri yang non retail teman-teman. Nah jadi contohnya ini adalah kita dapat dari marketplace report nih pembayarannya kan. Oh kita dapat nih untuk yang akhir bulan. Kalau tadi kan salesnya ya. Ini akhir bulan. Akhir bulan tuh kita dapat data penjualan menurut dia tuh segini. Terus kita dapat dari bank statement uangnya. Uangnya segini. Nah ini kita compare kan. Kita compare datanya nih. Compare-nya di mana Bapak Ibu? Kebanyakan kan pasti bukan di ERP. Nah ini yang kadang-kadang dari teman-teman IT tidak melihat bahwa user nih struggle di luar sistem. Sebelum masuk ke sistem ya, di sistem sih rapi, cantik gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sistem, saya masih bandingin report ini, bandingin statement bank, saya compare. Compare kalau nggak cocok saya mesti email ya. Nah ini contohnya dua report ini kita compare terus kita send hasilnya. Jadi ini khusus incoming payment dan data marketplace. Nah dari yang tadinya di manual dikerjakan, kita suruh robot yang ngerjain. Nah, ini contoh Excel-nya aja gitu ya. Jadi Excel ini adalah data marketplace, ini Excel data mutasi bank gitu ya. Data mutasi bank.
Ya, tentunya mesti ada key-nya ya, tentunya mesti ada key-nya. Oke, nah ini contoh, kita lihat lagi. Ini data Excel contoh aja ya, Bapak Ibu, penjualan. Dan data mutasi bank ya. Nah, sekali lagi ini tasnya beda ya. Ini sekedar bayangannya aja. Ini buat ngasih gambaran ke tim technical. Jadi kita nggak 100% bikin program ya, tapi mendefine apa yang kita mau baca segala macam. Dan dalam kasus ini kita ngerekon Excel ya, Bapak Ibu ya. Bukan ERP ya, bahkan bukan ERP, bukan any system yang kita lagi konekin, tapi benar-benar kita merekon data Excel. Nah, sorry Bapak Ibu, tadi itu Excel-nya dibuka ya. Sebenarnya robotnya sendiri berjalan dari buka email, Bapak Ibu. Dari mulai buka email sampai mendownload nih. Nah, ini robotnya lagi ngerjain nih. Kalau tadi tuh kita ngasih lihat aja sih contoh Excel-nya yang sudah terdownload. Nah, ini contohnya dia mulai dari buka emailnya, buka email, cek ya emailnya yang dari si ini gitu kan. Nah, terus dia ambil, terus dia compare. Nah, sorry, yang tadi tuh robotnya jalan tanpa tanpa ini, tanpa tanpa screen ya, karena cuman compare-nya di background Excel-nya, jadi nggak kelihatan layarnya, sorry. Nah, ini emailnya yang menunjukkan bahwa ini ada yang selisih nih. Jadi setelah dijalanin, sorry, setelah dijalanin, jadi kita tahu nih waktu kita rekon bahwa yang ini tuh nggak dapet loh dari mutasi banknya. Angkanya ada satu yang angkanya selisih, ada 5 yang nggak ada pembayaran dari banknya. Di marketplace-nya ada penjualannya. Ya, jadi yang ini tuh yang hasilnya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kecepatan. Jadi yang depan waktu setelah dijalankan, dia meng-email otomatis. Dia meng-email otomatis, lalu datanya itu ada dua jadinya, yang cocok dan yang tidak cocok. Yang tidak cocok langsung otomatis sama robotnya dibikinin terpisah dan langsung ketahuan ini, langsung ketahuan yang mutasi di mana yang mutasi banknya nggak ada dan yang ini selisih satu, yang terakhir yang 6 ini. Ya, jadi dengan demikian proses yang tadinya ini prosesnya manual ya. Nah, kan lanjutan prosesnya apa, Bapak Ibu? Lanjutan prosesnya adalah yang udah cocok berarti input di ERP kita kan. Yang udah cocok berarti di input di ERP kita. Yang belum cocok ini otomatis kita kirim ke si marketplace-nya. Ini nggak cocok nih, saya udah compare gitu kan. Nah, jadi user tidak ngelakuin lagi. Bapak Ibu bisa bayangin ya kalau berhari-hari kita ngelakuin ini setiap hari. Oke, jadi ini khusus yang tadi rekon ya. Rekon, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah proses yang kita gabungin. Jadi kalau yang tadi hanya sales, kita langsung ke ERP, terus kita merekon pembayaran dengan transaksi online, tanpa ke ERP kita, ya masih di luar ERP. Nah, ini ada skenario lagi yang kita gabungin kedua-duanya, Bapak Ibu. Jadi kita punya marketplace, kita punya data POS kita, gitu ya. Data marketplace kan yang jualan. Lalu POS kita itu dapat dari data dari marketplace. Kan kirim segini gitu ya. Jadi POS kita diupdate lah ya di back office. Oke nih, terkirim instruksi kirim. Habis itu kita kirim barangnya, ya kan? Nah, saya buat gambaran teman-teman pasti banyak, walaupun teman-teman sekarang banyak yang manufacturing, pasti juga ada yang jualan online juga ya. Nah, pasti tiap hari kita harus ngerekon ya. Kita harus compare, kan kita kirim barang hari ini. Tapi belum tentu sampai hari ini kan. 2 hari apa 3 hari baru sampai. Tapi kita harus compare. Mana nih data marketplace penjualannya? Kok belum diakuin? Nah, kadang mereka harus compare, teman-teman harus compare tiap hari kan ya. Sampai 6 hari, 7 hari kalau sampai Papua kirimnya. Nah, kalau sampai 7 hari ternyata tidak nyampe-nyampe juga, kita mesti ngapain? Nah, kita mesti merimain kan si marketplace-nya. Barang saya yang saya kirim ke sini, kok nggak di-confirm-confirm, betul ya? Dan proses itu teman-teman harus lakukan terus, berulang-ulang terus. Termasuk compare yang, jadi kalau hari ini teman-teman harus meng-compare yang kemarin, yang belum diterima sama customer-nya gitu ya. Itu baru dari sisi pengirimannya. Sehingga, oke, sudah diakuin.
sudah diakuin. Nanti urusannya baru pembayarannya gitu ya. Urusannya pembayarannya. Jadi kita compare salesnya. Nah, kita cocokin nih selama ini pakai Excel. Terus kalau nggak cocok tadi kita email. Kalau yang udah 7 hari misalnya kita email ke si marketplace-nya. Ini yang nggak cocok loh. Nah, direkon lah sama dia manual. Kita tektokan. Kalau yang ini kan memang kita harus tektokan sama dia. Kenapa nih? Segala macam ya. Nah, baru udah oke. Nah, kalau yang oke, hasil compare-nya POS. Ini contohnya Shopee gitu ya misalnya ya. Nah, oke gitu kan. Nah, ini kan harus dikerjakan manual nih. Compare-compare ini nih yang kuning-kuning. Walaupun sebenarnya yang POS datanya sudah bisa diinterface ke SAP. Nah, perhatikan nih teman-teman IT dan teman-teman operation. Pak, pos saya sudah terintegrasi, Pak. Iya, betul, nggak apa-apa. Saya punya 10 software, 10-10-nya sudah diintegrasikan, Pak. Betul. Jadi POS-nya sudah terintegrasi sebenarnya, tapi kita mesti ngerekon. Kenapa kita dicatat di marketplace nggak diakuin gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman IT mungkin tidak aware. Dan user diem aja, karena memang ini kerjaan saya, Pak. Emang tiap hari saya harus rekon ini, Pak. Ya kan? Nah, setelah dua-duanya dinaikin, nih SAP otomatis ya. SAP naikin salesnya, MOP-nya, ini means of payment ya, pembayarannya dinaikin juga ya, contoh ya. Pembayarannya menurut SAP harusnya segini loh. Dari penjualan kamu 10, nanti tagihan kita harusnya 10. Nah, terus baru nih kita download nih. Kita download nih dari akhir bulanan. Dari bulanan si marketplace-nya. Terus bilang lagi, kita udah terintegrasi, Pak. Yang dana dari marketplace udah kita integrasi, udah masuk ke SAP, Pak. Otomatis, Pak. Itu udah canggih, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Betul. Tapi sekali lagi, teman-teman finance accounting harus meng-clearing datanya. Data menurut SAP harusnya 10 yang jualannya. Tetapi menurut marketplace, akhir bulan saya cuma dapatnya 9. Jadi dia harus ngerekon salesnya di akhir bulan misalnya atau di 2 minggu sekali, teman-teman harus ngerekon lagi data bulanan uangnya, uang yang katanya marketplace diakuin. Nah, baru kita clearing bulanannya. Belum lagi ditambah yang tadi ya, sama statement bank satu lagi. Bisa aja dia ngakuin salesnya, dia ngakuin dananya, dia ngakuin bahwa ini penjualannya benar. Nah, tapi ternyata banknya nggak ada di banknya, ya kan? Satu lagi yang harus diproses. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita melihat skenario yang di SAP-nya sudah ada loh. Dan bahkan ini download dananya aja sudah bisa diintegrate langsung. Jadi incoming, duit incoming kalau di SAP istilahnya, incoming payment gitu ya. Nah, tapi tetap ada kegiatan yang masih kita proses. Apalagi kalau yang hijaunya ini belum diotomatis. Jadi yang otomatis, yang hijau ini saya udah tandain ini yang di otomatis yang teman-teman sudah interface lah, pakai API lah segala macam gitu ya. Tapi yang kuning-kuning ini tetap user harus ngelakuin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita, apalagi teman-teman tadi ada yang owner ya, bagaimana kita yakin proses rekonsiliasi ini dilakukan sama customer kita kalau jumlahnya banyak sekali? Dan berapa akurasinya, Bapak Ibu? Bisa-bisa malah tidak direkon. Nangkep ya maksudnya saya ya. Dan itu yang kita temuin selama pengalaman kita panjang. Ya. Apalagi kalau ganti orang rekonnya. Dan ngerekon ini pakai Excel kan, pakai Excel sendiri ya. Seperti tadi contohnya yang kedua, pakai Excel kita ngerekon antara uh, uang masuknya sama statement dari si marketplace. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan ini tadinya dikerjakan oleh manusia, kita lakukan dengan RPA atau si UiPath nih. Nah, dari pengalaman kita, dari real experience-nya kami ya, contoh yang marketplace ini, karena kebetulan ini bisa masif ya. Jadi proses manualnya Bapak Ibu yang tadi itu, memang ya kalau kita hitung kan ini kan ya 7, 10, 12 proses ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kan kita tahu nih, teman-teman kalau yang mengikuti ini dan mengerjakan ini sehari-harinya, tadi banyak juga teman-teman finance accounting, saya senang juga, pasti tahu persis ini step-nya tuh sebenarnya lebih dari 40. Ya, cuman ini kan summary aja ya, summary aja untuk mempersimpel. Belum kan di email kemana yang cocok, yang nggak cocok di emailnya kemana gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman kami, manual proses itu bisa sampai 40 menit, Bapak Ibu. Nah, tapi dengan pakai software, dengan si robotik ini, yang tadi itu yang saya tandain, proses-proses yang tadinya manual, jadi 8,8 menit. Ya. Artinya efisiensinya 78%, Bapak Ibu. Ini saya bicara average semua marketplace ya, karena ada marketplace yang simple dan cepat, gitu kan. Tapi kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, belum lagi Lazada, Zalora, Blibli, gitu-gitu loh. Ya, nah ini kita average semuanya. Nah, kita dapat nih 78%. Sebenarnya in real ada yang 90%, ada yang 60% doang. Ya, tentu tergantung lagi jualannya seberapa banyak kita. Kalau semakin banyak, jualannya semakin dia efisien. Karena kan pada saat ngerekon kan teman-teman kalau semakin banyak datanya semakin pusing kan kalau manusia kan. Nah, nah jadi kalau di bayangannya adalah
kayak gini, Bapak Ibu. Jadi bayangin efisiensi yang bisa tercapai dan produktivitasnya ya. Nah, kenapa? Balik lagi ke yang pertama tadi. Dia bukan cuma efisien, tapi dia produktif. Nah, UiPath sendiri, salah satu software RPA nomor satu di dunia ini, dia mengingatkan kita bahwa yang manual ini diganti nama robot. Nah, waktunya yang sisa ini, manusianya ini, dia mencari solusi lain atau memikirkan hal-hal lain yang lebih kreatif. Nah, kalau kita hitung, Bapak Ibu, ini kita hitungnya cuma satu kejadian gitu ya, satu marketplace. Nah, kalau saya mengambil simple aja ya, teman-teman retailer kadang ada yang punya 10 brand atau 10 perusahaan ya, dan 5 marketplace saja, 5 saja ya. Teman-teman bayangin nggak, setiap hari harus ngerekon berapa? 10 kali 5 marketplace, 50 kali. Satu brand ada di 5 marketplace, satu brand ada di 5 marketplace. Apalagi kalau dia PT-nya beda-beda. Ya. Mungkin teman-teman bilang, si Andi ini terlalu ekstrim contohnya. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Nah, jadi kalau saya kalikan Bapak Ibu teman-teman ke 22 hari ya, ini kita savingnya dalam sehari kan. Untuk kasus ini aja ya, kita bisa saving sampai 3 man Bapak Ibu. Artinya dulunya ini proses ini artinya dikerjakan oleh 4 orang dan kita potong tinggal 1 orang. Nangkep ya maksud saya ya. Dan ini tidak ada perubahan di sistem loh Bapak Ibu. SAP-nya tetap kayak gitu, bener nggak? Tokopedia-nya ya tetap kayak gitu, Bukalapaknya tetap kayak gitu. Yang kita rubah, yang kita rapikan adalah apa? Rekonsiliasi Excel-nya. Jadi kalau teman-teman punya 2 user dalam kasus ini misalnya ada 5 orang gitu ya yang lakuin rekon. Karena 5 company Pak, 5 marketplace, 10 company Pak, 1 orang 1 marketplace lah. Ngerekon aja kerjaannya tiap hari. Excel-nya beda-beda Bapak Ibu. Suka-sukanya mereka kan. Kalau dia ada kasus apa lagi, ditambahin lagi flag-nya gitu kan. Nah, pada saat kita ngerjain ini, kita menyamakan semua Excel-nya. Balik lagi seperti kita implementasi ERP ya. Apa sih yang bisa kita seragamin akhirnya? Nah, jadi akhirnya kami tidak melihat ini sebagai bagian dari produktivitas doang, atau sekedar efisiensi, gitu ya. Nah, jadi semoga nih teman-teman bisa mengikuti ya. Kalau produktivitas dan efisiensi pasti kelihatan. Nah, makanya apa yang tadi saya sampaikan bahwa dia non-pervasif, nggak ada efeknya terhadap software kita. Karena software kita nggak kita apa-apain. Nah, balik lagi kecuali, Pak, sebenarnya saya mau ngerapihin juga sekalian nih ERP-nya. Yaitu different story ya, different story Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak ngapa-ngapain di sisi ERP-nya atau di sisi CRM-nya, kita mengotomasi apa yang lakukan manual, that's it. Bapak Ibu bisa langsung dapat benefitnya. Ya, dan ini angkanya real. Ini berdasarkan pengalaman kita. Kalau tadi yang Coca-Cola kan mungkin eh, ya Bapak Ibu biasa lah ya, kayak dengar slide-slide yang itu mah gitu aja gitu kan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dengan menggunakan si robotik ini, tujuannya si owner kan selalu gini ya, gimana revenue naik, cost-nya reduction, sehingga value-nya improve. Benar nggak? Launch profitable business faster, improve customer satisfaction. Nah, kenapa improve customer satisfaction? Pasti, Bapak Ibu. Kalau kita bisa ngerekon dengan lebih cepat, kita bisa selesaikan masalah lebih cepat, ya pasti customer-nya lebih loyal, improve customer satisfaction ya. Nah, yang pasti dari sisi cost reduction sudah pasti. Non-value added work, ya kan? Opportunity for error. Nah, tadi kan kita nggak bahas, kita cuma bahasnya timing. Saya cuma bahasnya timing loh Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu dulunya berapa persen errornya. Setelah diganti robot, berapa persen errornya. Ya. Nah, eh, kita bahkan mengignore error itu. Ya. Nah, reduce cycle time, udah pasti. Improve employee productivity dan loyalty. Ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, nah kita perlu sekali, Indonesia kita perlu sekali belajar ya. Kadang kan kalau kita bertanya ya, Pak, seperti yang tadi saya mention, eh, ini kamu kerjain manual loh, bisa nggak sih di-automate gitu kan? Nah, ada juga sih user yang akhirnya bilang, ya emang kerjaan saya tiap hari begini, Pak. Nangkep nggak? Nah, jadi yang perlu dibangun di company atau di perusahaan Bapak Ibu adalah proses bagaimana seperti teman-teman di perusahaan Jepang itu, ya kan? Continuous improvement. Nah, sehingga user itu tidak merasa bahwa emang kerjaan saya kayak gini, ya udah selamanya saya kerjanya kayak gini aja, tapi nggak ada yang bisa diimprove. Nah, itu sekali lagi penting banget membangun culture itu. Jadi kita nggak bisa mengimplement itu. Karena ini sekarang bukan orang IT lagi nih. Jadi teman-teman IT tidak bisa menemukan tuh. Si user itu struggle-nya di mana. Kecuali user yang bilang bahwa ini saya di-automate dan kayaknya menurut saya bisa. Nah, siang ini dengan sharing kita dari Sterling ini, kita berharap teman-teman bisa dapat ide. Saya bisa improve yang di sini kayaknya nih. Ya kan, let's talk gitu kan. Bisa nggak nih teman-teman saling bantuin bagaimana mengimprove ini supaya nggak perlu user manual lagi. Gitu ya. Tapi intinya adalah yang paling gampang, yang paling kelihatan adalah ya udah non value added work, reduce opportunity for error, cycle time pasti, improve productivity. Ya. Tapi kita sayangnya kita suka bilangnya
wah nanti saya kerjain apa dong Pak? Ya kan, lebih baik saya nggak kasih tahu aja lah, kalau nggak ntar saya nggak ada kerjaan lagi. Sayang banget, padahal kita menyanyiakan hidupnya kita. Ya. Nah, ini tadi yang saya mention berkali-kali. Tadinya kita cuma ngomong efisiensi gitu ya, productivity. Bahkan judulnya pun efisiensi dan productivity. Karena saya takut terlalu bombastis, padahal sebenarnya bukan ini poinnya akhirnya. Data accuracy, Bapak Ibu. Kita belum bicarain dengan kita ganti dengan robot itu, most likely ya dia lebih accurate pasti. Standarisasi, ya. Tadi kan kita bicara standarisasi. Pak, tapi kan standarisasi ada di ERP, ada di software CRM, ada di Customer Relationship Module, ada di supply chain customer. Tapi yang tadi saya cerita, ternyata Excel-nya beda-beda kalau ada 5 orang. Dan kalau 5 orang, 2 orang keluar, balik ada orang baru satu, udah pusing langsung Excel-nya. Ya. Nah, yang terakhir adalah SOP reinforcement. Nah, Bapak Ibu, kita juga sangat, kita ngelihat gini ya, terutama perusahaan-perusahaan yang semakin besar dia, pasti dia semakin kompleks karena orangnya semakin banyak. Nah, kami menemukan bahkan ya, idealnya kan ini tadi, ingat nggak, idealnya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dengan apa nih Bapak Ibu? Nih, saya balik ya, supaya nggak semoga nggak bingung. Yang ini Bapak Ibu. Nah, highly manual dan repetitive process. Ya, highly manual, high volume. Pasti. Nah, pasti Bapak Ibu udah kebayang tadi dari angka saya. Semoga ya. Semoga udah kebayang dari angka saya yang ini. Highly. Jadi langsung kelihatan banget. Wah, segini. Kalau cuma satu transaksinya di online, ya pasti nggak terlalu kelihatan improvementnya kan. Tapi kalau kita bicara ribuan satu hari, ya pasti langsung kelihatan. Ya. Nah, tetapi kita menemukan di customer-customer kita, bahkan yang cuman proses rekonsiliasi akhir bulan, cuman ngerekon akhir bulan, bukan yang harian, bukan yang transaksinya harian, yang datanya banyak, tapi setelah mereka menyelesaikan masalah-masalah itu, mereka ngelihat yang akhir bulan nih Pak, ada proses rekon. Rekonnya cuma satu doang Pak, rekonnya Pak. Dan datanya juga cuma 10 Pak yang direkon. Tapi mau dirobotin prosesnya. Terus kita bilang, kenapa mesti dirobotin? Ini mah cuma satu transaksinya. Nggak apa-apa Pak. Nah, kira kami menemukan bahwa kenapa? Karena itu adalah SOP reinforcement. Jadi dengan dirobotkan proses itu, tidak kelupaan. Karena proses itu tuh cuma satu, kelupaan mulu akhir bulan. Closing tuh lupa nih, ngerekon angka ini. Misalnya contohnya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita menemukan di awal, betul, kita mau mendapatkan manfaat langsung, yang kerasa, kita ambil proses-proses yang besar, yang data banyak, yang menghabiskan resources ya. Tapi dengan berjalannya waktu, nanti teman-teman akan belajar bahwa banyak proses yang kita bisa improve dengan software robotik ini dalam konteks standarisasi dan SOP reinforcement gitu loh. Ya, terutama business owner kan suka, wah itu nggak dijalanin, ini nggak dijalanin gitu ya. Nah, balik lagi ya. Nah, terus gimana dong Pak? Kita mau mulainya nih. Kita mau pakai dah. Kita mau mulai gimana? Balik lagi, tidak perlu idealis. Justru kita selalu menganjurkan, jangan ngomong digital transformation. Karena digital transformation itu definisi besarnya bagaimana menggunakan semua teknologi yang ada sekarang, mau mobile application, ERP, mau web application, mau IoT gitu ya, sampai istilahnya saya bisa kasih teman-teman sampai pusing. Tapi akhirnya nggak ada yang pernah jalan. Jadi advice dari kami adalah kerjain, cari dulu sekarang yang tasnya spesifik. Tadi saya udah kasih contoh, cuma ngerekon data bank sama data marketplace. Marketplace bilang kamu segini dapat uangnya, banknya dapatnya segini. Saya ngerekon itu, tapi itu tiap hari. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya saya yang awal itu 2, itu sebenarnya spesifik tas. Saya cuma ngerekon itu di Excel, bahkan saya nggak ada software ERP loh, Bapak Ibu tadi kalau perhatiin. Saya dapat statement bank, saya dapat statement dari si marketplace, saya rekon di Excel. Maaf Pak, saya bahkan nggak punya ERP Pak. Gitu. Bisa nggak saya ngimplement FPA? Bisa. Ya itu contohnya tadi. Nah, tapi contoh yang kedua adalah ngambil data salesnya sampai nginput ke SAP. Udah, selesaiin satu tas itu aja dulu. Nah, kalau itu tasnya udah diimplement dan dirasa, wah ini bagus nih, ya kan? Kenapa? Karena kan teman-teman, apalagi yang di sini profesional ya, statusnya bukan owner. Kalau yang owner enak bisa langsung mutusin. Tapi kalau yang profesional harus ngebuktiin dulu. Oke Pak, kita pakai satu robot dulu, kita cobain dulu lah ya, buat proses yang ini. Nah, begitu selesai kelihatan hasilnya, owner juga langsung, wah kelihatan nih Pak, efeknya kayak gini, gitu kan ya. Nah, jadi pada akhirnya teman-teman bisa mendorong untuk next-nya. Next-nya apa? Next-nya proses baru, seperti yang tadi itu. Yang tadi itu sampai prosesnya sampai ada berapa belas gitu ya, itu yang generalnya. Jadi yang pertama spesifiktas single departemen, bahkan nggak usah ngelibatin departemen yang lain. Nanti kayak implementasi ERP lagi, ya kan? Berantem, ribut, ya kan, debat sono, debat sini, kagak kelar-kelar.
Nah, kalau sudah selesai yang ini dan improve, pasti departemen yang lain lihat juga. Waduh, dia enak banget ya, santai banget dia, gitu kan? Sebenarnya bukan santai, dia kerjanya sekarang menganalisa report, bukan melakukan input, gitu kan? Karena banyak kita semua styling kita udah ngeliat banyak yang sibuk semua menginput setelah ada ERP mereka tidak sibuk input tapi mereka tidak convert menjadi orang-orang yang menganalisa laporan gitu ya. Nah ini juga sama sebenarnya. Nah jadi setelah task itu udah selesai teman-teman bisa dapat istilahnya dari owner atau dari management ngelihat bahwa oke nih it works gitu kan. Nah baru jalan ke proses. Makanya tadi disebutnya robotik ini RPA ini disebutnya scalable, bisa grow dia. Dan kita nggak ada resiko, bukan seperti proses implementasi ERP yang harus satu perusahaan. Implementasinya gede, proyeknya lama, bisa fail gitu. Ya kalau robotik ini istilahnya kalau fail pun ya cuma satu single departemen, cuma satu job. That's it gitu kan. Namanya juga kita nyoba, ya nggak. Tapi kalau ERP kan nggak bisa kita nyoba. Nah yang kedua proses. Jadi setelah yang single departemen, single task selesai, kita bisa kerjain banyak loh, bukannya satu ya. Ini di setiap departemen pasti ada kerjaan manualnya, gitu kan. Nah, lalu proses yang panjang, kayak tadi itu contohnya, yang nge-cross ini, nge-cross sono. Baru terakhir, enterprise. Seluruh perusahaannya di-automate sama robotik. Nah, jadi kita juga tidak menganjurkan, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang owner datang ke saya, Pak, saya mau semuanya di-automate lah. Nah, mungkin juga nggak mudah, Bapak Ibu, karena kan harus berbicara dengan user dan mengeksplor apa sih yang dia lakukan ya kan sekarang yang repetitif ya. Nah, saya juga dari sisi kami consulting kami selalu mengingatkan teman-teman user, you have to grow gitu kan. Kalau kerjanya repetitif mesti ngomong dan segala macam ya. Apalagi business owner yang sangat berpikiran maju dan mau invest, mereka selalu ngingetin kan. Oke, nah di tengah-tengah jangan lupa selalu tetap ada change management, ya kan? Kan pasti ada isunya pasti banyak nanti. Wah, itu mau ngurangin orang segala macam gitu-gitu kan. Padahal tujuannya bahkan dari UiPath sendiri tujuannya adalah tadi videonya kita udah lihat ya, melepaskan orang dari kegiatan yang berulang-ulang dan membosankan sehingga dia hidupnya kayak robot. Kalau kita bilangnya gini dari dulu, memanusiakan robot. Jadi robotnya sekarang makin manusiawi. Kalau Bapak Ibu pakai generative AI ya, ChatGPT gitu ya contohnya ya, itu dia sangat manusiawi dia. Kita bilangnya memanusiawikan robot. Tapi di sisi lain tadi videonya UiPath tuh kelihatan dengan jelas. Dia merobotkan manusia, ya kan? Karena SOP akhirnya ya merobotkan manusia gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah selain change management adalah continuous improvement. Hari ini kita improve task ini. Seperti yang tadi saya cerita, ternyata pas mau kita improve proses rekon Excel, kita menemukan, 3 orang berbeda loh Excelnya ternyata ngerekonnya. Wah, kenapa beda-beda nih? Nah, itu mau nggak mau harus diimprove. Tapi sekali lagi nggak ada urusannya sama software ya. Software tetap dua-duanya. Ya, nah itu akan mencapai namanya automation maturity. Ya, nah ini sekedar histori aja Bapak Ibu. Jadi industrinya sendiri RPA belum lama, baru dari tahun 2000-an. 2010 generasi pertama kita masih sibuk-sibuk SAP apa ERP, CRM ya. CRM ini Customer Relationship Module, SCM tuh Human Resource ya, Human Capital Management, SCM Supply Chain Management ya. Nah, intinya masih mikirin software-software ini. Sampai di 2015 2020 kita semua baru sadar nih, kita butuh API yang untuk connect-connectin software-software ini dan RPA. RPA ini software robot lah ya untuk mengkonekkan proses-proses. Nah, nanti kita akan masuk ke yang generasi ketiga di 2025 nih, kira-kira lah ya, kira-kira. Di mana di situ nanti akan di-adopt machine learning dan lain-lain. Walaupun si UiPath hari ini pun sebenarnya sebelum ribut-ribut machine learning dan AI 1 tahun terakhir ini, UiPath udah punya sebenarnya software-software yang ada AI-nya. Nah, cuman hari ini saya nggak mau langsung lompat ke sana, dan hari ini juga teman-teman UiPath nggak bisa hadir, kebetulan kita undang. Nah, jadi kita juga nggak mau mereka menjelaskan sampai yang advance. Nanti teman-teman pusing gitu ya. Jadi kita sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit kita improve gitu ya. Nah, ini siapa UiPath sih Pak? Aduh, dari tadi ngomongin UiPath melulu gitu kan. UiPath hari ini software robotik nomor 1 di dunia. Mereka juga belum lama sekali, karena industrinya juga baru ya, tapi dia sudah go public di 2021. 21 April. Nah, dia startnya di 2005 di Bukares, Romania. Tapi sekarang udah di US jadinya office-nya. Nah, ini customer ada di 100 negara lebih, 10.000 customer lebih, 93 rekomend. Nah, kalau teman-teman IT pasti lihatnya Gartner gitu ya. Gartner ini lembaga research produk-produk IT. Nah, UiPath itu ada di posisi atas nih.
Bapak Ibu ya. Nah, saya sih tampilin aja, nggak masalah, produk lain banyak juga gitu kan. Nah, tapi kenapa kita berpartner dengan UiPath? Karena memang dia leaders. Dan beberapa tahun dia leaders, bukan cuma tahun 2023 doang. Oke, nah ini sekedar produknya, nggak usah pusingin ya. Jadi intinya pertama discover. Discover tuh apa sih yang teman-teman mau automate. Nah, terus kita automate. Habis itu baru kita lihat dan kita perbaiki lagi ya. Ini metodenya mereka lah, tapi ini sangat sangat umum, sangat umum. Tetapi di discovery ini kalau saya boleh tambahkan sedikit yang advance-nya ya Bapak Ibu ya. Saat ini kita temuin sendiri aja lah. Ini prosesnya yang manual gitu ya. Sebenarnya si UiPath itu punya software-software nanti kalau misalnya gini, saya sudah selesai nih semua usernya udah bingung mau di-automate apanya lagi karena dia udah yang dia tahu dia sudah sampaikan dan sudah di-automate. Udah bingung mau diapain lagi. Nah, UiPath tuh punya yang namanya task mining dan process mining. Ini software dipasang di PC user. Nah, nanti dia akan monitor si user itu mengerjakan apa dan hasilnya akan di-report. Jadi kita bisa lihat user ini ngerjain apa yang repetitif dan manual dan terus-terusan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya sampai tools-nya kayak gitu. Tapi saya tidak mau advance ke situ ya. Balik lagi kita hari ini bicaranya kita temuin dulu, discover dulu task kita yang repetitif secara kita aja dulu. Karena mungkin kita temuin aja masih banyak gitu ya. Kalau nanti teman-teman udah sampai di stage-nya yang enterprise gitu ya. Nah, itu mungkin udah sampai di fase itu. Saya perlu nih dipasangin software, saya udah nggak tahu lagi tuh user pada ngapain dia saking optimalnya gitu kan. Biar software yang nyariin deh, apalagi yang bisa dioptimalin. Kira-kira itu. Nah, ini saya setel video lagi. Automation has been embraced by people far and wide. Robots have helped people, unburdening them from dull, repetitive work so they can do the work that's worth doing. This has made people love the robots. And this love of robots has made RPA the fastest growing enterprise technology on Earth. It's also made the people want more robots. But not just any robots. They want smart robots. Robots that can do things like looking through invoices, making sense of sales notes, or reading endless contracts. So they want robots to have smart skills like reading, listening, and even holding a conversation. And they want collaborative robots that can pass tasks back and forth smoothly. So the robots do the routine and the people can handle the exceptions. Robots with a sense of rhythm. They want robots to automate any process possible. But the people need help to figure out which processes to automate and how to do that. So it's AI to the rescue with task mining. And more kinds of people want robots. Non-developer, business-type people want robots. They want robots that are easy peasy to use. Some of them might even make their own. That has to be easy peasy too. And to take advantage of all the good automation ideas of others. The people want a place to post and share their robots. Finally, the people want to be able to prove to Glenn in finance that the robot investment is paying off. So they want to measure the robot's work and provide performance insights, and then generate reports to explain how much money RPA has saved their organization. Glenn is always happy to see a good return on robots investment. The UiPath platform for hyper-automation. It's the world's only comprehensive RPA platform that gives the people what they want. From discovery to measurement and all the wonderful robots in between. Oke, teman-teman, kira-kira demikian dari saya. Mungkin saya balikin ke Pak Riki ya untuk memimpin kita punya tanya jawab ya, Bapak Ibu. Iya. Oke, makasih Pak Andi buat presentasinya yang informatif. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ini adalah kesempatan Bapak Ibu, teman-teman untuk bertanya dan mendapatkan pemahaman tentang topik yang udah Pak Andi sampaikan. Ya, ini saya lihat sudah ada beberapa nih Pak Andi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, saya langsung aja ya. Saya langsung izin stop aja ya. Stop. Oke. Ya. Oke. Nah, ini dari Pak Solihin. Pertanyaannya, sore Pak. Sisi keamanannya gimana Pak Andi? Ini mungkin sisi keamanan untuk mungkin terbiasa kalau lewat API gitu kali ya, mungkin mikirnya kali ya.
Ya, mungkin kalau dari sisi keamanan sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Karena apa yang di running adalah apa yang sekarang manusia jalankan. Jadi kalau sekarang itu tidak aman, ya dia akan tetap tidak aman. Nangkep ya, Bapak Ibu ya? Kan dia mengakses software SAP, atau dia mengakses software teman-teman nih. Download dari email, lalu inputin ya di ERP saya. Nah, kalau ERP-nya nggak aman, ya jadi tetap tidak aman. Dia tidak menambahkan apa-apa, Bapak Ibu. Nah, dia tidak menambahkan apa-apa, atau dia tidak menjadikan dia lebih secure, gitu ya. Kira-kira begitu ya, begitu pertanyaannya. Oke. Selanjutnya dari ini Bapak apa Ibu Deli Suryadi, PT 6 EMS. Ya, dia ada beberapa pertanyaan nih Pak. Bisa nggak RPA ini mengoptimasi hardware seperti PLC atau IoT system? PLC ini kayaknya programmable logic controller ya kayaknya ya. Itu lebih ke hardware ya. Ya. Untuk UiPath, dia saat ini hanya mengakses software, Pak. Jadi kalau PLC-nya itu ada softwarenya di Windows dan bisa diakses sama manusia, dia bisa. Ini saya nggak tahu nih persisnya seperti apa. Tapi kalau mengakses hardware-nya, dia nggak bisa, Pak. Dia pasti nggak bisa. Walaupun si UiPath ini punya API juga, Pak. UiPath ini menyediakan juga pintu untuk bisa mengakses software lain lewat API. Tapi kalau lewat API kan teman-teman developer suka bilang gini, ngapain saya pakai UiPath, Pak? Pakai API, mah saya bikin diri aja. Betul nggak? Ya kan? Nah, justru dia dirasakan memang benar-benar perlu. Paling banyak adalah yang tidak ada API. Atau kayak tadi, pekerjaan rekonsiliasi di Excel. Gimana mau dikerjain oleh API? Ya kan? Kira-kira begitu. Semoga menjawab, Pak. Jadi kalau PLC-nya, Bapak punya front-end monitoring PLC-nya, dan datanya bisa dimonitoring situ, kemungkinan besar bisa dibaca. Tapi kita harus cek ya, Pak. Jadi jalan di Windows lah, Windows base dia atau di webnya gitu kan, atau di web. Nah itu bisa kita lihat screen-nya. Nah itu bisa diambil kalau maksud Bapak PLC ini datanya saya mau ambil loh, mau saya input nih di software saya. Sekarang ini sama manusia dibuka nih, betul nggak Pak? Dibuka nih data PLC-nya, software-nya, terus diinput ulang di software ERP saya, misalnya contoh gitu. Oke, berarti karena sebenarnya untuk UiPath ini juga tetap butuh istilah kata karena dia memimik si usernya, berarti dia harus punya PC sendiri lah ya Pak Andi ya, seperti itu ya Betul, kurang lebihnya ya. betul, betul, ya, betul. Jadi intinya kita tidak membuat software baru nih Pak ya di fase ini. Tapi apakah bisa UiPath bikin software baru? Bisa Pak, bisa. Tetapi tidak kita awalnya di fase-fase awal teman-teman kita tidak membuat software baru ya, kecuali kebutuhannya membuat software baru ya, atau memperbaiki softwarenya gitu ya. Saya coba kasih contoh lagi nih Bapak Ibu ya. Walaupun customer kami bukan banking, tapi di banking itu seperti ini nih Bapak Ibu. Di banking itu susah sekali punya satu software. Misalnya software credit card. Itu software credit card tuh khusus Bapak Ibu. Karena manajemen fraudnya segala macam ada di software credit card. Lalu mereka punya software yang namanya core banking. Core banking itu sistem banking ya, sistem tabungan, segala macam, deposito gitu ya. Itu mereka beli atau mereka bangun internal. Lalu mereka punya lagi loh Bapak Ibu. Sistem apa? Asuransi, karena dia jualan asuransi kemana-mana ya. Nah kalau kita telepon ke customer service-nya bank, bisa bayangin nggak? Dia bisa buka 3 aplikasi loh. Nangkep ya? Nah, proses ngebuka 3 aplikasi itu ada kasus, ada business case-nya dirobotin. Jadi si software robot ini bikin satu screen, kita bikin satu screen di UiPath, lalu di background itu sebenarnya ngebuka 3 program. Di background ngebuka 3 program, ngambil dari screen-nya Bapak Ibu. Masuk ke credit card, masukin datanya, nginput ya, kayak orang input, lalu ambil datanya. Terus tampilin dalam satu screen, seakan-akan kita bikin program baru. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kita cuma ngambilin data dari 3 sistem yang berbeda. Tapi si user melihat itu, wih ini keren sekali. Saya punya satu sistem yang terintegrasi. Padahal mah enggak. Nangkep ya maksud saya? Jadi si UiPath itu tidak ngerubah sistemnya teman-teman. Tapi dia menjalankan apa yang sudah dijalankan sama user. Si Robotic Process Automation ya. Ya walaupun, balik lagi ya, walaupun kalau kita bicara lebih advance, bisa kita bikin program di dalam Robotic Process Automation ini. Yang tadi saya bilang, si RPA ini bisa manggil API, bisa ngapain aja. Tapi sekali lagi kita nggak masuk ke fase itu, karena kita berharapnya dari user nih sekarang. Bukan teman-teman IT yang pengen bikin sesuatu, walaupun kita itu lebih advance ya. Oke. Oke. Nah lanjut
dari PT SIX juga, apakah RPA ini bisa mengoptimasikan suatu proses yang berulang, namun dengan data yang selalu berbeda dan jumlah data yang berbeda? Contoh combine label SAP. Ini saya agak tidak nangkep nih untuk combine label SAP-nya nih. Ya, mungkin mungkin itu kita juga belum nangkep nih kalau kasusnya itu ya. Tapi pertanyaannya, kalau semoga saya nggak salah jawab, jawabannya iya dan pasti. Itu yang saya sampaikan tadi di download marketplace ya. Ini contoh saya share lagi ya, Bapak Ibu. Kan data marketplace ini selalu berbeda ya, pasti selalu berbeda. Iya. Kita tidak bicara formatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau formatnya harus sama kayak, formatnya harus sama. Tetapi datanya berbeda loh, data marketplace berbeda loh. Nah, skenario marketplace ini, tadi itu yang saya kasih contohnya ini, skenario-nya adalah 5 marketplace dengan 10 perusahaan. 5 marketplace itu Bukalapak, Tokopedia, segala macam lah ya, 5 macam gitu kan. Nah, 5-5-nya tentu kita harus mengkonfig si robotnya supaya dia mengenali. Kalau masuk ke Tokopedia tuh kliknya ini. Kalau masuk ke Bukalapak, kliknya ini. Downloadnya gini. Bisa aja ada yang nggak bisa download. Kamu printnya PDF. Nah, nanti dari PDF kita baca. Nangkep ya? Isinya pasti beda, Bapak Ibu. Dan kalau apakah datanya besar? Justru semakin besar, semakin nih productivity-nya naik. Semakin banyak datanya, kan manusia semakin ketinggalan. Dan saya sebenarnya tidak fair sih membandingkan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada yang tahu ya, kenapa saya membandingkan ini tidak fair? Karena saya membandingkan ini satu proses marketplace, 40 menit dengan 8 menit ya. Dengan segini banyak proses ya, dengan segini banyak proses Bapak Ibu, saya tidak memperhitungkan waktu break, 8 jam ya, ini saya mengambil waktu 8 jam, saya tidak memperhitungkan waktu break, waktu kita katanya kalau mau sehat, manusia 1 jam sekali harus istirahat, jalan-jalan 5 menit, waktu ngopi, saya tidak memperhitungkan waktu-waktu itu loh, membandingkannya. Kalau saya memperhitungkan lagi, artinya produktivitas si robot ini saya memperhitungkannya dia tidak pernah berhenti. Jadi waktu saya membandingkan dengan cara manual, saya juga memperhitungkannya manusianya tidak pernah berhenti. Padahal kita tahu kan, jauh sekali ya kalau kita membandingkan itu dengan angka itu ya maksudnya. Kira-kira demikian. Semoga menjawab ya. Jadi sekali lagi, semakin banyak datanya, semakin improvementnya terasa. Kalau kita cuman download satu penjualan, satu transaksi penjualan, yang rekonnya manusia dengan robot mungkin hampir nggak ada bedanya kali ya. Kecuali Yeah. errornya aja. Semoga menjawab nih. Oke. Lanjut Pak, dari PT SIX juga, Ibu Tri. Bagaimana cara menetapkan rumus pada kolom yang berubah-ubah? Nah ini saya kurang paham nih. Iya. Jadi kalau menurut pemahaman saya tentang UiPath sih sebenarnya kalau rumus kalau di UiPath itu robot sudah harus ada rule yang tetap dulu ya, Pak Andi ya, Betul. yang sudah fix rule-nya. Betul. Ya, oke. Mungkin saya lanjut dulu ke Pak Andri Wijaya. Ya, AR invoice jadi banyak sesuai dengan nomor pesanan. Bisa digabung per minggu? Bisa Pak. Ini tergantung Ini, kita. Bisa. kayaknya Jadi dari marketplace ya. balik lagi ya. Ini kan pertanyaannya kan berarti Bapak mau merubah prosesnya. Ya, jadi ingat kata-kata saya dari awal dan sepanjang event ini. Apa yang dilakukan oleh si robot tidak merubah proses, Bapak Ibu. Tidak merubah proses, tidak merubah program, tidak ngapa-ngapain. Tapi teman-teman masih melakukan manual. Seperti yang contoh tadi saya setiap hari ngerekon nih, Pak. Data penjualan, sama data POS saya, sama data sistem kasir saya. Saya tiap hari merekon loh, Pak, data bank sama data payment-nya. Tiap hari saya ngerekon. Terus gimana cara robotnya? Nggak usah dirubah, Pak. Ikutin aja cara saya. That's it. Itu yang paling simple. Nah, tapi kalau pertanyaan AR invoice banyak sesuai dengan nomor pesanan, bisa digabung per minggu, jawabannya pasti bisa, Pak. Tetapi apakah ini nanti akan merubah software Bapak? Nangkep nggak maksud saya? Di software Bapak ternyata bisa ya, cuman bisanya AR invoice-nya itu sesuai dengan nomor pesanan. Jadi saya nggak bisa jawab ini bisa apa enggaknya. Karena ini di luar software robot. Karena ini bisa jadi merubah proses. Karena Bapak sedang berpikir saya mau merubah proses saya gitu loh. Bisa jadi itu di ERP-nya Bapak. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi saya sekali lagi mengingatkan software robotik ini tidak merubah proses teman-teman, tidak merubah program teman-teman. Jadi program apapun yang teman-teman pakai tetap berjalan seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa, wah,
software saya bermasalah nih, inventory-nya nggak cocok. Bisa software robotik bener nggak inventory-nya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak cocok, bukan yang nggak bisa sih. Bisa, tetapi kan nanti ngoprek kemana-mana gitu ya. Ngoprek kemana-mana. Salah jurusan. Kalau kita bilang salah jurusan, ya betulin software-nya. Gitu kan, salah jurusan. Ya, makanya tadi saya bilang, sesi ini tuh sebenarnya bukan buat IT. Tapi ya nggak apa-apa. Customer kita juga banyak kan, kalau kita ngadain acara, balik lagi IT-nya yang dikirim selalu gitu kan. Jadi, user yang harus berpikir nih. Kadang-kadang kalau saya bilang masih ada yang manual di luar ERP, kalau dari sisi IT mereka nggak tahu. Karena user yang ngelakuin kan tiap hari kan. Nah, teman-teman yang ngelakuin tiap hari, bener-bener real user, apa sih yang saya lakuin sebelum saya input ke sistem? Ya kan? Atau sebelum saya ngapa-ngapain tuh di sistem atau narik data dari sistem, saya mau memproses data lain nih. Misalnya ya, kadang-kadang ada yang gini, Bapak Ibu. Saya prinsipalnya ke Eropa. Tiap bulan saya harus bikinin report, Pak. Buset, Pak, reportnya 10 macam, rumitnya setengah mati, Pak, Excel-nya. Ya kan? Nah, bisa nggak, Pak? Tarikin laporan dari SAP. Saya juga narikin laporan dari SAP, Pak, tiap hari, Pak. Nah, laporan dari SAP saya tarikin, bikinin tuh, Pak, Excel-nya, Pak. Bisa. Nangkep nggak maksud saya, Bapak Ibu? Karena itu yang dilakukan oleh manusia, dan ada pattern-nya ya. Ambil report ini, masukin di kolomnya yang ini, ambil report ini di kolom ini. Tapi kalau yang tadi itu pertanyaannya mungkin gini, rumusnya beda-beda, Pak, tiap bulan, Pak. Ya nggak bisa, karena itu ada judgement manusia. Kadang-kadang kalau salesnya tinggi, masukinnya sini, Pak. Kalau cuma dua rule gitu, predictable, oke. Tapi kalau judgement manusia, ya pasti nggak bisa. Nangkep ya? Jadi sesimpel narik report dari SAP, buat ke prinsipal saya nih. Bikinin XML apa? Bisa jadi harian ya, ngirimnya ya. Gitu kan. Nah, oke. Jadi teman-teman Oke, sekali lagi, kita tidak merubah proses ya. Saat ini ya, kita tidak bicara mengubah proses, kita mengubah program. ya. Nah, oke, lanjut dari Pak Abdul Hanif. Ya, ini kayaknya sempat di-mention juga nih. Ya, tadi sekilas sama Pak Andi pada saat presentasi. Sore Pak Andi, mau tanya, misalkan kita pakai UiPath untuk ambil report dari Tokopedia. Seandainya Tokopedia berubah tata letak menunya atau mungkin ganti nama menunya, apakah harus merubah juga sistem kerjanya UiPath? Betul, Pak, harus dirubah. Karena kita mendetek screen-nya dia. Ya, ini agak teknikal dikit nih. Ini mungkin Pak Abdullah juga pertanyaannya agak teknikal. Jadi, kalau kita ngebacanya objeknya, Pak, jadi ada dua cara. Bisa baca screen-nya, bisa baca objeknya. Ya, terutama kalau yang di web. Nah, tetapi kadang-kadang kalau dia geser posisinya, Pak, ya aman, nama objeknya nggak berubah kalau kita pakai ambil objek. Tapi kalau dia ganti juga namanya, Pak, ya cilaka, Pak, namanya. Tetap kita harus ganti. Nah, tapi ini teman-teman teknikal ya. Teman-teman teknikal bayanginnya gini nih. Eh, apakah API-nya Tokopedia tidak pernah dirubah? Dirubah juga. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu. Dia main rubah aja. Nah, cilakanya, tiba-tiba user kita, datanya nggak dapat, Pak. Datanya datanya error, nggak ada lah pokoknya ya. Nah, kita nggak tahu tuh, kita ngoprek nyari-nyari, Pak. Karena di background jalannya, Pak, API-nya. Tapi dengan UiPath, kalau jalannya dia di screen, Pak, kalau nggak kelihatan, kelihatan langsung. Kalau nggak jalan, langsung kelihatan, karena dia di screen. Pas dia klik, ternyata menunya bahkan udah berubah, Pak. Nggak ada lagi di situ dia, downloadnya. Udah beda, Pak, tempat menunya, Pak. Pas kita mau download, masuk, nggak ada menunya. Nah, kan nggak ke-download, jadi dia berhenti kan programnya kan. Kita handle exception-nya. Dia berhenti, nah user tahu bahwa ini berhenti karena si Tokopedia-nya yang rubah. Kalau sekarang, Pak, kita panggil API ke Tokopedia, kalau nggak jalan, Bapak pasti yang disalahin sama user. Ini program kita error mulu nih, padahal Topet-nya yang berubah gitu kan. Ini kita ngomong dari sisi teknikal ya, untuk mendebug persoalan gitu ya. API juga punya persoalan, Pak. Kita suka API banyak-banyak ke banyak produk, mereka rubah nggak communicate. Itu berdasarkan pengalaman kami ya. Tiba-tiba nggak jalan aja gitu kan. Hmm, Nah, semoga menjawab nih, Pak Abdullah. ya. Oke, lanjut Pak. Dari Pak Suryadi lagi nih. Seberapa besar nilai akurasi jika menggunakan UiPath terhadap OCR? Jadi dia Nah, baca tulisan ya, istilah katanya ya itu OCR. itu balik lagi, Pak, tadi yang saya share. Jadi bahkan kalau kita mau baca nih PO dari misalnya nih ya, saya manufacturing spare part. Tiap hari saya baca itu tuh PO-nya customer saya Toyota Honda. Nah, kalau dia print, dia kan pakai SAP nih misalnya ya. Waktu dia print, dia langsung email kan. Nah, itu kan PDF-nya benar-benar bagus, Pak. Printnya langsung PDF. Nah, itu kalau saya boleh bilang pengalaman itu mah udah 99,9 itu akurasinya. Tapi kalau dia ngeprint ke kertas, Pak, baru dia scan, baru dia email gitu ya. Kan ke kertas yang tadi saya bilang, dia bisa geser, bisa apa. Ya, walaupun itu akurasinya juga baik karena dia print-printan, hasil print-printan.
Nah, tapi pengalaman, Pak, kita pernah mencoba yang tulisan tangan, eh, nggak bagus, karena tulisan tangan sangat beragam, gitu kan. Nggak konsisten, intinya. Nggak konsisten, Pak. Kita belum merekomendasikan, walaupun si iPad bilang bisa. Dan ada toolsnya, Pak. Cuma Bapak mesti koreksi jadinya. Bapak mesti liatin, koreksin, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ada yang nggak mau karena ya sama juga, lama juga jadinya kira kalau harus koreksi-koreksi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Oke. Lanjut dari Pak Suryadi lagi. Ketika RPA kita terapkan di sistem integrasi internal atau berhubungan dengan hardware, apakah ada layer security yang tertanam di RPA atau hanya mengandalkan sistem security jaringan seperti biasa? Um, Nah, ini balik lagi nih, di hardware saya nggak terlalu paham maksudnya ya. Tapi intinya, Pak, di hardware, kalaupun di hardware, tetap dia mesti ada interface software-nya. Yang bisa diakses sama si UiPath adalah interface software-nya. Ya. Kalau kita mau pakai robotiknya ya. Kecuali Bapak mau membangun API, ngakses ke API-nya si hardware. Itu bisa. Tapi balik lagi, Pak, banyak orang IT yang nggak mau. Ngapain, Pak? Saya beli robot, kalau ujung-ujungnya saya bikin bikin API juga aksesnya. Nangkep ya? Nangkep ya? Mungkin kalau bisa ditambahkan, Pak, eh, maksudnya hardware-nya itu apa gitu, Pak? Contohnya, kalau yang tadi kan PLC, jelas nih PLC, yang pasti ngakses hardware-nya nggak bisa. Kecuali Bapak udah punya software yang menampilkan data PLC-nya itu. Nah, jadi kita baca lewat software-nya, lewat screen software-nya. Kalau security jadi ngikut security software-nya kan, gitu ya. Iya. Contoh nih Oke. teman-teman finance ya, teman-teman finance kan misalnya bisa nggak Pak buat login ke Klik BCA? Bisa nggak Pak buat login ke Klik BCA terus downloadin Pak? Saya punya PDF, gitu kan? Nah, kan di dalam dia minta key kan, Bapak Ibu kan? Betul nggak? Waktu kita login, ya. Waktu kita login kan dia minta key kan. Nah, kalau kalau yang bisnis ya, kalau yang bisnis nih, kalau yang dia login Pak, nanti di dalam RPA-nya kita juga harus minta login ya Pak. Kita minta key-nya juga. Kita berhenti pasti software-nya di situ. Atau di depan, yang kayak tadi kita minta tanggal. Kita minta tanggal di depan pas robotnya jalan, supaya tanggal itu kita passing ke screen-nya si Tokopedia, karena Tokopedia butuh tanggal kan Pak. Nah, gitu juga kalau kita mau login ke si apa namanya si Klik BCA, gitu kan. Klik BCA nih kita download, gitu kan. Jadi bahkan bisa login ke Klik BCA kalau yang personal ya Pak. Kalau yang personal bahkan ya bisa login ke Klik BCA masuk langsung. Kan nggak perlu key, ya passwordnya udah pasti terus kan. Ya nggak? Nah, security-nya gimana? Security ngikutin security di screen-nya si BCA. Karena kita tidak menginjek lewat API. Kita lewat screen-nya dia. Termasuk juga kalau ada CAPTCHA juga ya, Pak Andi, berarti ya. Betul, kalau ada captcha juga harus diinput. Jadi kita harus menyediakan pop-up screen di dalam UiPath-nya. Robotnya berhenti, minta sama kita. Kita mesti input. Kita mesti input. Oke, oke, oke. Saya lanjut ke Pak Asep ya, ke Pak Asep. Apakah ada fitur di UiPath seperti membaca QR code, kemudian dia membaca dari hasil QR code tersebut? Misalkan juga isi dari QR code tersebut isinya terenkripsi, kemudian oleh UiPath melakukan decrypt dari hasil QR code tersebut. Jadi intinya dia pengen baca QR code, terus dari isi QR code-nya itu di-decrypt, Pak Andi. Bisa, Pak. Tapi saya nggak tahu untuk apa ya gunanya ya, maksudnya ya. Kan kita harus lihat ini business case-nya apa. Tapi jawabannya pasti bisa, Pak. Kalau untuk QR code-nya mungkin harus tetap pakai alat ya, Pak Andi ya. Oh iya, bacanya mah tetap harus ada scannernya ya maksudnya. Iya. Tapi untuk decrypt-nya itu berarti selama dia ada uh, apa ya istilah kata rule untuk decrypt-nya ya. Iya, betul. Rule-nya yang penting kan ya, jelas kan rule-nya kan, Mas. Iya, seperti itu. Oke, lanjut nih dari Pak Suryadi lagi nih. Apakah UiPath bisa dipakai untuk proses shipping instruction, sales order, delivery order, good issue, invoice? Jadi kalau misalnya bisa data dari
shipping instruction itu bisa ngelink langsung sampai proses ke nomor 5. Jadi proses nomor 2, 3, 4, dan 5 tersebut dilakukan dengan sekali proses saja, yaitu langsung dikerjakan pada nomor 1. Jadi dari shipping instruction, kalau yang saya nangkep ya, dari SI, dia langsung bikinin SO-nya, dia bikinin DO-nya, dia bikinin good issue-nya, langsung dia bikinin invoice-nya, Pak Andi. Nah, jawabannya sama nih, Bapak Ibu, teman-teman yang lain ngikutin ya. Nah, pertama saya tidak bisa jawab bisa atau enggak ya. Karena sebenarnya kalau di Sterling kita tuh komposisinya tuh kebanyakan orang-orang solutioning. Jadi kita karena bukan orang sales, kita tidak menjawab langsung bisa gitu ya. Yang pasti bisa. Nah, cuman ini saya perlu tahu apakah memang setiap kali Bapak ngelakuin ini pada saat Bapak ngeprint ini ngelakuin ini apa semuanya langsung dilakuin. Misalnya contoh gini. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan nih Pak Sudadi. Kalau sama sekali belum ada software ini Pak, berarti Bapak nyarinya software ERP sebenarnya. Ngikutin saya ya, Bapak Ibu teman-teman yang lain ya. Ini kan mau dari shipping instruction sampai sales order, delivery order, good issue-nya, sampai billing-nya pun mau dilakukan prosesnya jadi satu, misalnya kan. Nah, kalau secara bisnis proses, kenapa dia jadi satu? Harusnya kan dia memang orang yang berbeda yang ngelakuin. Bener ya? Kan sales order dibikin oleh orang sales. Nanti delivery order kan di-entry oleh orang gudang. Pasti harus di-entry dong, nggak bisa dirobotin. Bener nggak? Kenapa? Karena harus ngecek fisik. Betul kan? Nah, jadi saya nggak paham nih, dalam skenario apa semua ini mau disatuin, sehingga mau disuruh robot udah nginput aja semuanya. Padahal isinya mungkin delivery ordernya sama SO-nya beda kuantitinya. Ya kan? Jadi kalau Bapak belum punya software konteksnya, Bapak harus ngimplementnya software ERP, bukan software robotik, Pak. Ya kan? Bukan software robotik. Ini saya bicara dalam konteks yang lebih global ya. Nah, mungkin saya bisa salah nih nangkep ini. Kalau misalnya data dari satu bisa ngelink ke proses sampai ke 5, ini kan software ERP, Pak, sebenarnya. Ikutin ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ini ada di chat juga nih. Jadi saya juga sambil baca di chat. Kalau nggak pertanyaannya panjang, saya lupa. Iya. Pak Suryadi katanya udah pakai SAP, Pak Andi. Nah, kalau udah pakai SAP kan semua udah tercopy, Pak. Pada saat Bapak bikin SI, terus Bapak bikin SO, kan dia ke copy, Pak. Pasti harus manusia yang ngelakuin. Kenapa harus manusia yang ngelakuin? Karena memang pada saat DO, dia harus ngecek. Apakah kuantitinya benar, Pak? Nah, robot kan nggak bisa lihat, Pak. Kuantitinya benar apa nggak benar. Nangkep nggak? Ini yang tadi dibilang sama kita. Kenapa robot nggak bisa diimplement? Karena dia judgement-nya, itu kan ada judgement. Dia ngeliat ke fisik kan barangnya. Gitu loh. Nah, terus good issue. Terus billing. Billing kan juga orang finance harus cross-check. Orang finance kan harus cross-check kan. Tagihannya sesuai nggak? Tagihan kita sama barang yang kita kirim, sama nilainya gitu kan. Harus dicek gitu loh. Kalau di automate sama robot, nanti kalau salah nggak ada yang ketahuan, Pak. Gitu. Nah, jadi saya belum melihat nih. Saya belum melihat. Teman-teman kalau yang sudah pakai ERP harus ngelihat di titik mana saya melakukan manual sebelum saya pindah ke proses selanjutnya. Ya, sebelum saya bisa pindah ke proses selanjutnya. Ya. Mungkin saya salah nangkep juga ya, Pak Suradi ya. Ya. Oke. Oke, lanjut dari Rio Wenda. Apakah UiPath bisa untuk tes file backup SQL? Jadi kita punya daily backup yang tidak tahu apakah DB tersebut bisa atau tidak ketika di restore dan Bisa melaporkan banget. hasilnya. Bisa banget. Nah, ini yang tadi salah satunya buat orang IT, Pak. Nah, ini Bapak bagus sekali. Jadi Bapak udah langsung nangkep, Pak. Jadi sebenarnya di IT pun banyak, Pak, sebenarnya proses-proses yang kita mau ngecek server server kita masih jalan nggak, gitu ya. Full nggak hard disknya, banyak hal. Ini bisa banget, Pak. Jadi intinya apa yang kita ngelakuin, yang manusia lakuin, Pak, sistemnya udah ada, gitu kan. Yang manusia lakuin, sistemnya udah ada, udah suruh dia aja. Bisa nggak, Pak, kalau yang manusia belum lakuin, terus si robot ngelakuin? Ya itu kan proses discovery-nya dulu jadinya kan, Pak. Bener ya? Proses discovery-nya dulu. Kalau manusia ngelakuin gimana ya? Pakai software apa aja yang dibutuhin? Nah, baru habis itu kita suruh robotnya. Prosesnya lebih panjang. Jadi kalau teman-teman sekarang di fase yang pengen adopt awal, cari tahu apa yang sekarang udah dilakukan sama manusianya. Nah, manusianya yang kita bisa nggak kita gantikan dengan si robot ini karena dia repetitif? Jawabannya bisa banget, Pak. Nanti Bapak bisa nemuin hal-hal lain yang jadi software robotnya kalaupun satu, teman-teman, kalau dia udah selesai ngerjain kerjaan yang satu, ya suruh dia ngerjain kerjaan yang lain. Betul kan? Kan kita nggak perlu, kita nggak, bukannya berarti satu robot gantiin satu ya. Tadi contoh saya tuh,
kira-kira aja sih yang ekstrim sampai tiga man man ya savingnya gitu kira-kira. Nah, biasanya di teman-teman finance accounting sih yang banyak rekon-rekon gitu ya. Di teman-teman produksi juga kadang-kadang banyak tuh dia ngecek-ngecek data-data apa gitu kan. Oke. Oke. Eh, Satu lagi nih Pak Andi dari Bu Diva, mahasiswa Telkom University. Dia mau belajar tentang SAP dan UiPath. Karena saya memiliki kesulitan pada proses bisnis SAP-nya untuk diimplementasikan ke UiPath-nya. Jadi dia pengen nanya-nanya nih Pak Andi, kayaknya Pak Andi. Nah, balik lagi sih. Jadi kita tidak mengimplementasikan teman-teman gini ya. Tujuannya ERP itu apa sih sebenarnya? Tujuannya ERP adalah mengkonekkan semua departemen kan ya, mengkonekkan semua bisnis proses dan mengkonekkan semua data akhirnya. Nah, cuman sayangnya satu ERP itu seperti yang tadi saya sharing, satu ERP itu tidak menyelesaikan semua masalah ternyata. Dan contoh saya kayaknya harusnya jelas ya, bahwa saya harus ngerekon data dari marketplace dulu, dari statement bank, baru saya bisa nginput tuh di ERP saya gitu loh. Jadi mungkin mencari hal yang perlu di-automate di dalam SAP bisa, tetapi kemungkinannya kecil karena teman-teman waktu ngimplement SAP kan sudah bisnis prosesnya sudah di-enhance juga, sudah di-enhance, sudah di-automate gitu ya. Terus kalaupun Pak, sekarang saya ada 5 proses di SAP, saya mau jadi 4 proses, itu policy kan? Boleh nggak jadi 4 proses? Apakah kontrolnya jadi lemah gitu ya? Nah, tetapi pada saat kita ngomongin robotik, hal-hal yang belum di-automate, yang di depan mata nih udah kelihatan, belum di-automate, itu yang kita automate. Kalau ERP sendiri udah automate, jadi menjawab pengen mengimplementasikan SAP UiPath ke dalam SAP mungkin mungkin kurang tepat 100%. Walaupun tadi ya saya kasih contoh kan udah jelas ya. Saya download laporan sales dari Tokopedia, terus saya input ke SAP Business One. Apakah saya merubah prosesnya SAP Business One? Enggak. Saya gantikan manusia yang input ke SAP Business One dengan si UiPath yang input ke SAP Business One. Nangkep ya Bapak Ibu teman-teman ya. Saya nggak ngerubah loh prosesnya. Saya nggak ngerubah prosesnya. Ya. Jadi Bu, hati-hati. iya, sebagai masukan aja nih Bu Diva, kan Bu Diva mau belajar tentang SAP dan UiPath, mungkin bisa sembari lihat-lihat di YouTube tuh, di YouTube atau di Google banyak materi-materinya Bu Diva, seperti itu. Ya. Oke, Dan tips terakhir untuk teman-teman yang belajar ya pada akhirnya memang harus di project, harus di project. harus nyemplung ya Pak Andi ya. Harus nyemplung. Gitu. Oke. Em, semoga sebelum sebelum kita mengakhiri nih ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga nih Bapak Ibu tetap berpikirnya simpel aja ya Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan masih manual sama teman-teman? Ya, tadi saya kasih contohnya pakai Excel loh. Excel dia bisa baca juga. Jadi apapun yang ada di Windows screen yang dilakukan oleh manusia yang berulang-ulang, semakin banyak datanya, semakin optimal. Nah, itu yang kita minta dia ngelakuin. Ya, itu fase pertama lah buat teman-teman. Fase kedua, kita improve prosesnya. Kebetulan aja di kasus yang tadi saya ketemu, kita bisa improve. Kenapa Pak bisa improve? Karena 5 orang yang ngerjain misalnya Excel-nya 5-5-nya beda. Nah, kita improve sekalian. Karena memang proses itu tidak pernah masuk ke SAP kan, masuk ke ERP. Proses rekonsiliasi itu memang selalu di luar ERP. Udah oke, baru kita naikin ke SAP. Proses manual manusianya, tetapi dia pakai tools. Toolsnya apa? Pakai email, Pak. Login ke emailnya, ambil, Pak. Buka, Pak, datanya Excel-nya dia. Terus rekon, Pak. Saya bikin Excel baru, Pak. Saya look up, saya file look up, Pak. Ke sono sini, saya file look up ke data Tokopedia, saya file look up ke data banknya, ke CSV dari banknya. Saya bikin Excel-nya, saya rekon. Saya ketemu, Pak. Yang ini nih yang nggak ketemu, saya email ke Tokopedia. Kenapa yang ini tadi nggak dibayar kita, yang transaksi nomor ini? Nah, itu kan proses yang dilakukan di luar sistem, Bapak Ibu. Jadi kita jangan ngoprekin sistem kita yang sekarang jalan dulu. Ya kan, kecuali teman-teman sistemnya memang um, mau diperbaikin. Jadi beda ya. Beda ya. Mohon maaf, jadi jangan kecampur-campur. Saya mungkin terakhir share slide yang pertama kali ya. Belum nyambung kan ya. Ini kelihatannya. Untuk menutup nih. Nah, yang ini Bapak Ibu. Jadi kita menyambung software-software yang banyak nih atau yang belum datanya masih di luar.
Nah, kita nyambungin nih si robotik ini, ya. Tapi kecil kemungkinannya kita mengoprek di dalam proses di dalam softwarenya. Kalau proses di dalam softwarenya, software yang harus diimprove. Nangkep ya maksud saya ya. Jangan rancu loh, jangan rancu loh. Intinya sesimpel memimik, meniru apa yang dilakukan oleh manusia. Itu aja yang paling simpel. Oke, Pak Riki? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sorry, suara saya kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Oke, terima kasih Pak Andi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, kita akhiri webinarnya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Perlu take foto rame-rame? Ya, betul. Baru mau ngomong. Mungkin buka kamera dulu ya. Cuma saya kameranya pas lagi mati nih, saya punya kamera. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain boleh nyalakan kameranya. Kamera nyala kok ini. Rick, kamu? Nyata ya? Saya nge-freeze notebook saya tiba-tiba. Oh, oke. Minta Ya. tolong dari admin ya, capture ya. Mungkin info kita nih, kapan ready. Dari Pak Yohanes atau Pak Irawan bisa tolong bantu? Iya, Pak. Boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Di depan ada di layar Bapak Ibu ada QR code. Kami harapkan Bapak Ibu bisa memberikan feedback. Nah, ini rasanya Ricky benar-benar nge-freeze nih baru sekarang. Jadi ya, teman-teman silakan scan, mohon feedbacknya buat acara ini dan mungkin ide ya. Dan nanti setelah isi feedback, materinya bisa di-download. Materi saya bisa di-download. Oke, sekali lagi terima kasih. Sehat terus buat kita semua. Salam sukses selalu ya, teman-teman semuanya. Thank you.